Cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Saat Suho, seorang jaksa, berlutut dengan satu pedang rusak di tangannya, ia menatap rekan-rekannya yang menyaksikannya perlahan-lahan melemah akibat efek racun yang diberikan oleh Alex Morgan, seorang pejuang yang pernah menjadi bagian dari timnya. Pedang yang patah itu, katanya, akan lebih berguna jika Suho bergabung bersama mereka, daripada hanya menjadi pegawai negeri pemula. Endo yang keras kepala tertawa sambil memainkan sihir di tangannya. Ia berkata bahwa tidak peduli seberapa sering Suho disebut Dewa Pedang, tanpa bakat bawaan, semuanya tetap sia-sia. Dunia ini tidak pernah adil, dan Suho hanyalah seseorang yang terlalu percaya pada nilai-nilai kuno. Suho terbatuk keras, menutup mulutnya dengan telapak tangan. Cairan merah mengalir di sela jarinya. Dalam kesakitan, ia mengingat kembali petualangannya bersama rekan-rekannya. Bagaimana mereka bertarung berdampingan melawan monster. Bagaimana mereka tertawa bersama merayakan kemenangan di setiap akhir pertempuran. Dengan suara parau, Suho bertanya, bagaimana mereka bisa mengkhianatinya. Mereka telah berjuang bersama selama ini. Tidakkah ada satupun dari mereka yang merasa bersalah? Isabella, sang penyembuh, menunduk dan berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Hanya Suho yang cukup kuat untuk menggagalkan operasi itu. Suho berusaha berdiri dengan tertatih. Ia menatap mereka satu persatu. Suara kemarahannya pecah saat ia bertanya apakah mereka tidak malu. Mereka telah menaklukkan salah satu dari 5 gerbang bencana. Masih ada 4 lagi. Kemanusiaan belum sepenuhnya aman. Dan sekarang mereka ingin meninggalkan segalanya. Ia berkata bahwa jika mereka menyerah sekarang, maka tidak ada bedanya antara mereka dan monster yang menghancurkan dunia. Hexwood, sang pemanah, menjawab dengan tenang bahwa setidaknya mereka tidak menyakiti sesama. Ia berkata bahwa setelah gerbang terakhir ditutup, para pemburu akan kehilangan tempat mereka di dunia. Mereka akan dianggap sebagai ancaman, bukan pahlawan. Ia bertanya, apakah Suho benar-benar ingin menjadi sosok yang ditakuti semua orang? Hood mengulurkan tangan. Ia berkata bahwa ia tidak pernah membenci Suho. Jika Suho bersedia bergabung, mereka akan menyelamatkannya dan melupakan semua ini. Suho menggertakkan gigi. Ia bertanya apakah Hood serius mengusulkan hal seperti itu setelah mengkhianati kepercayaannya dari belakang. Racun sudah menyebar di tubuhnya. Ia tahu waktunya tidak banyak. Penyihir itu telah mencemari tubuhnya dengan sesuatu yang tak bisa disembuhkan. Tidak ada lagi harapan untuk bertahan, tapi masih ada satu hal yang bisa ia lakukan. Demi kemanusiaan, ia akan membawa setidaknya satu dari mereka bersamanya. Ia memusatkan kekuatannya. Ini adalah tugas terakhirnya sebagai seorang pahlawan. Alex mundur dengan terkejut dan bertanya, apakah Suho masih punya kekuatan untuk bertarung? Endo berteriak bahwa itu hanya tipuan. Ia hanyalah pendekar pedang dengan senjata rusak. Hood segera bergerak, melindungi Isabella dengan tubuhnya. Ia berkata bahwa ia merasakan bahaya yang sangat nyata. Suho mengayunkan pedangnya dalam satu kilatan cepat ke arah mantan rekannya. Isabella menjerit, mengira sang penyihir telah terluka. Hood gemetar. Jika ia sedikit saja terlambat, serangan itu akan mengenainya. Pedangnya sudah rusak. Racun sudah seharusnya melemahkannya. Tapi bagaimana Suho masih bisa bergerak secepat itu? Isabella berjalan ke arah prajurit dan berkata bahwa dia akan menyembuhkannya menggunakan kemampuannya. Namun, dia terkejut saat menyadari tak ada efek apapun. Isabella menatap Suho dan dengan gugup berkata bahwa hal seperti ini nyaris tak masuk akal. Tapi, apakah ini benar-benar pedang tak berwujud? Suho menggenggam pedang bercahaya dan berpikir bahwa akhirnya dia mendapatkan keterampilan itu. Saat dia tak berdaya dan terjatuh, pikirannya dipenuhi tanya. Kenapa sekarang? Jendela sistem muncul, memberi selamat karena dia telah mencapai kesatuan pedang ilahi dan membangkitkan penguasaan tertinggi dari pedang. Dia berhasil menguasai keterampilan pedang tak berwujud. Peringkat SS. Itu adalah kemampuan SS pertama yang dia peroleh. Jendela sistem kembali muncul dan menawarkan hadiah. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan seimbang, karena dia adalah orang pertama yang mencapai tingkat transenden. Suara sistem mengumumkan bahwa pemain Suho sedang diribut. Suho membuka matanya, menyadari seorang petugas pemadam kebakaran membawanya di pundak. Dengan gigi terkatuk, Suho bertanya apa yang sedang terjadi. Petugas itu menjawab bahwa Suho terluka dan menanyakan apakah ada bagian tubuhnya yang terasa tidak nyaman. Sebuah gerbang terbuka tak jauh dari mereka. Petugas mengatakan akan memindahkannya ke zona aman. Suho menoleh dan berpikir, bukankah itu seorang pemadam kebakaran? Mereka pasti mengira dia sudah tiada. Tapi di mana ini? Apakah stasiun Sindorim? Bukan. Ini tempat yang terkontaminasi karena gerbang yang terbuka. Dan sekarang dia melihatnya, gerbang itu benar-benar ada di sini. Lalu muncul makhluk asing goblin. Itu tak masuk akal. Tiba-tiba, anak panah meluncur ke punggung petugas pemadam kebakaran. Goblin-goblin mendekat dengan senyum mengancam. Petugas berteriak agar Suho segera lari. Tapi Suho yakin, jika dugaannya benar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengambil kapak dari tanah dan berkata, akan meminjamnya sebentar. Petugas memperingatkan bahwa melawan makhluk itu sangat berbahaya, tapi Suho sudah memutuskan. Dia melempar kapak dan mengenai kepala goblin dengan presisi tinggi. Suho menatap tangannya. Tak ada luka. Itu hanya berarti satu hal. Sistem mengonfirmasi kondisi untuk kebangkitan telah terpenuhi. Dia resmi terbangun sebagai pemain. Sistem berkata bahwa kini dia bisa menjadi lebih kuat. Suho tertawa dan berkata, semuanya terjadi persis seperti saat dia pertama kali terbangun.
jendela sistem muncul, memberinya pilihan kekuatan. Prajurit, penyihir, pemanah, atau penyembuh. Petugas berteriak, menanyakan kenapa dia masih berdiri di sana, dan memintanya segera melarikan diri. Tapi Suho justru merasa nalurinya hampir memilih warrior. Dia berkata pada sistem bahwa dia ingin menunda pilihannya. Lalu Suho menoleh ke petugas dan berkata, agar tidak khawatir, dia cukup kuat untuk menghadapi makhluk itu sendirian. Lagi pula, mereka hanya goblin. Tanpa senjata apapun, Suho melangkah maju. Goblin-goblin bersiap menyerang. Dengan sigap, Suho menghindar, lalu mengambil kapak dari goblin yang telah tumbang dan mengayunkannya ke punggung salah satu lawan. Dia mengambil pedang dari tanah dan berpikir, goblin memang berbahaya untuk pemula, tapi tidak untuk seseorang sepertinya. Suho mengarahkan pedang ke arah para goblin dan berkata bahwa dia akan mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Suho melancarkan serangkaian serangan dengan senjatanya, mengalahkan para goblin yang menghadang, lalu menuntaskan serangan dengan menaklukkan goblin terakhir. Saat melihat senjatanya, Suho merasa aneh karena amarahnya belum juga mereda. Ia sedikit gugup, seharusnya dia tidak terbawa emosi dalam situasi seperti ini. Dia harus tetap tenang. Jika tidak, orang lain bisa curiga. Entah bagaimana, dia kembali ke masa lalu. Ini pasti kesempatan keduanya. Baginya, ini seperti memulai dari awal lagi. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dengan informasi bahwa ia telah menguasai keterampilan diagonal horizontal strike dan serangan belati peringkat B. Tingkat pemahamannya tentang taktik pedang meningkat pesat. Levelnya naik, dan semua statistiknya juga meningkat. Suho berkata bahwa ini adalah keterampilan dasar pedang yang sudah lama tidak ia lihat. Meskipun bilahnya pendek, pedang goblin ini masih akan berguna baginya. Seorang petugas pemadam kebakaran mendekat dan bertanya, apakah Suho seorang pemain? Suho memandangnya dan mengangguk, lalu menoleh ke sistem. Ia menyatakan bahwa dia sudah siap mengambil keputusan dan memilih jalur penyembuh. Jendela sistem muncul dan menanyakan apakah ia yakin dengan pilihan itu. Suho menegaskan pilihannya. Sistem lalu mengonfirmasi bahwa ia telah menjadi seorang penyembuh dan menerima 5 poin tambahan statistik. Ia juga memperoleh keterampilan penyembuhan cahaya peringkat F. Suho menempatkan tangannya di bahu petugas pemadam kebakaran dan berkata bahwa dia perlu memeriksa lukanya. Petugas itu menatapnya, terkejut saat melihat lukanya cukup parah. Suho melihat ke arah panah yang tertancap di punggungnya dan mengatakan bahwa dia harus bertahan sedikit lebih lama. Suho menggunakan penyembuhan cahaya dan jendela sistem muncul menginformasikan bahwa area yang dipilih sedang dipulihkan. Ia mencabut panah tersebut dan menyembuhkan luka petugas pemadam kebakaran. Setelah itu, Suho bertanya bagaimana perasaannya. Petugas itu memeriksa punggungnya dan berkata bahwa tidak ada rasa sakit lagi. Jadi, Suho benar-benar seorang penyembuh. Suho melihat tangannya dan berkata bahwa sekarang dia percaya akan kemampuannya. Petugas itu kembali bertanya apakah dia memang seorang penyembuh. Suho menjawab bahwa mereka harus menunggu konfirmasi dari sistem. Sistem lalu muncul dan mengatakan bahwa mereka ingin memberinya hadiah kecil atas penggunaan pertama keterampilan penyembuhan. Ia diminta memilih senjata dari gudang senjata sistem. Suho berpikir sejenak saat tangannya bersinar terang. Meskipun dia memilih kelas yang berbeda, senjatanya masih tetap sama. Ia memanggil pedang pemula yang muncul di tangannya. Setelah memeriksanya, Suho berkata bahwa dia akan menaklukkan gerbang. Petugas pemadam kebakaran kaget dan bertanya, apakah dia akan pergi sendirian? Itu sangat berbahaya. Suho menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. Justru ini kesempatan baginya untuk mendapatkan keuntungan. Dia merasa bahwa senjatanya seperti bagian dari dirinya. Keterampilan yang sudah ia kuasai sebelum memilih kelas berdasarkan bakat masih bisa digunakan, dan keterampilan yang sesuai dengan kelas pilihan akan meningkat seiring kenaikan level. Isabella memiliki keterampilan roh cahaya, yang awalnya merupakan kemampuan penyembuhan biasa. Jika saat itu dia berhasil menyembuhkan lukanya, situasinya pasti sudah berbeda. Kali ini, dia akan menjadi seorang penyembuh sekaligus pendekar pedang. Agar hal itu tak terulang, dia harus bergerak lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Karena itu, dia bertekad naik level secepat mungkin dan memperoleh keterampilan baru. Jika ingatannya benar, ini adalah gerbang dengan penampilan tak terduga dari kehidupannya di masa lalu yang hampir merenggut kehidupannya. Tapi kali ini, semuanya akan berbeda. Meski tingkat keterampilannya masih rendah, dia tidak melihatnya sebagai masalah. Ilmu pedangnya telah terpatri kuat dalam ingatannya. Ini saatnya untuk memulai kembali. Suho menyentuh pintu masuk gerbang. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela sistem muncul di hutan, menampilkan nama gerbang, hijau merah. Persyaratan dan jumlah peserta yang diizinkan masuk tidak diketahui. Suho melihat sekeliling sambil menggenggam pedangnya. Dari balik gerbang, para goblin tampak mengamuk seolah-olah itu adalah wilayah mereka. Di sisi ini, mereka semua telah tumbang. Ternyata, monster-monster itu mencoba melarikan diri dari sesuatu. Suho melihat ke arah mereka dan berpikir, mungkin inilah alasan para goblin melarikan diri, dan kenapa gerbang ini disebut Green Red. Dua hobgoblin, masing-masing level 10 dan 12, menatapnya tajam. Hobgoblin level 12 mengarahkan senjatanya dengan senyum mengejek. Suho tersenyum sinis. Apa yang ingin disampaikan monster ini? Apakah dia ingin membuat Suho menyerah begitu saja? Tidak seperti goblin biasa. Hobgoblin ini memiliki kulit kemerahan, tubuh yang lebih besar, dan otot yang lebih kuat. Suho menghindar dari serangan mereka sambil berpikir. Meskipun begitu, mereka tetaplah goblin. Level mereka belum cukup tinggi untuk menandingi kekuatan ini. Saat menyerang balik, dia mencari titik lemah dan memanfaatkannya. Pedangnya diarahkan ke mata lawan, membuat monster itu menjerit kesakitan. Ini tidak mungkin, pikir Suho. Perbedaan level terlalu besar, dan statistik monster ini terlalu tinggi, tapi hasilnya biasa saja. Hobgoblin itu tumbang setelah serangan menentukan selesai. Suho menghela napas dan berkata,
Dia tidak sengaja menghadapi monster ini, tapi kali ini dia harus lebih berhati-hati. Dia melihat monster lain dan memutuskan untuk melatih diri sampai bertemu dengan satunya lagi. Tiba-tiba, sebuah hobgoblin menyerangnya dengan cepat. Suho berhasil menghindar dan terus menjaga presisi dari serangan berikutnya. Dia berpikir, jika dia terus melakukan gerakan ini, dia bisa memperoleh keterampilan baru. Sistem menampilkan jendela. Selamat, kamu telah menguasai kemampuan menghindar peringkat B. Suho tersenyum sambil menangkis pukulan berikutnya. Sekarang saatnya melatih keterampilan menangkis ini, ujar dirinya. Ini adalah fondasi utama baginya, keterampilan penting yang akan memperkuat kemampuan bertarungnya. Jendela sistem muncul kembali. Selamat, kamu telah menguasai keterampilan menangkis. Suho berpikir saat melihat monster yang mengamuk. Ini murni keberuntungan baginya. Ia sudah mendapatkan keterampilan sebelum monster itu kelelahan. Ia memberikan pukulan terakhir dan mengira latihannya selesai. Suho berkata bahwa ia harus mencari lawan lain di sini jika memang serius ingin mendapatkan pengalaman. Sementara itu, para pemburu di gerbang hijau terlihat gusar. Mereka bertanya-tanya, siapa yang masuk ke gerbang tanpa izin? Dari mana orang ini datang? Mereka yakin akan kesulitan saat orang itu keluar. Akan jadi legenda jika ia tidak kembali dari sana. Tapi siapa dia? Seorang pria berpakaian jas bertanya kepada petugas pemadam kebakaran. Benarkah seorang pemula masuk ke gerbang? Si petugas sedikit gugup, berkata bahwa dari kata-katanya, orang itu tampak seperti pemain baru. Ia berhasil menghadapi para goblin sendirian, menyembuhkan lukanya sendiri, lalu masuk ke dalam gerbang. Dia bilang ada sesuatu yang bisa ia dapatkan di sana. Pria itu menanggapi bahwa mereka belum datang terlambat. Tapi apakah dia benar-benar melakukannya? Mengalahkan goblin. Jadi dia benar-benar seorang penyembuh. Ini aneh. Gerbang ini seharusnya tidak terlalu sulit jika hanya menghadapi goblin. Tapi seorang penyembuh bisa menaklukkannya sendirian, bahkan tanpa terluka. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Apa dia tidak berpikir panjang sebelum masuk? Tidak mungkin seorang penyembuh cukup nekat untuk masuk sendirian, bukan? Tapi jika dia berhasil menyelesaikan gerbang ini, itu akan jadi sorotan besar. Pria itu menoleh ke asistennya dan memerintahkan agar segera melapor jika ada perubahan di dalam gerbang, atau jika seseorang keluar. Ia berpikir, jika orang ini bisa menyelesaikan gerbangnya, mereka harus membawanya ke pihak asosiasi, apapun yang terjadi. Saat itu, Suho sedang berlari di dalam hutan dan mengalahkan para monster dengan pedangnya. Sebuah jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa dia telah menaklukkan para hobgoblin. Suho mengalahkan beberapa monster dalam satu ayunan pedang, lalu melucuti senjata salah satu dari mereka. Melihat monster yang tersisa, Suho berkata akan melepaskannya, tapi ia harus membawa teman-temannya. Suku hobgoblin melarikan diri ke dalam hutan dengan panik. Suho berteriak agar mereka membawa semua yang bisa diajak. Ia lalu berkata akan mengatur statistiknya untuk saat ini. Ia berpikir akan lebih baik meningkatkan semua kemampuannya secara merata daripada fokus hanya pada satu hal. Jendela sistem muncul, menampilkan informasi tentang dirinya. Suho adalah seorang penyembuh tingkat 8. Parameter kekuatan, daya tahan, dan sihirnya masing-masing 12. Sensitivitasnya 8. Ia juga menerima statistik tambahan, kemungkinan karena telah mengalahkan banyak monster. Dengan statistik yang bertambah dan penguasaan keterampilan dasar, ia merasa bisa naik level dengan cepat. Ia mengayunkan pedangnya ke tubuh monster, lalu berkata bahwa meski tak terduga, ini adalah kesempatan bagus. Ia tak tahu soal hal lain, tapi benda ini harus ia ambil. Suho memegang batu merah di tangannya. Ia berpikir itu adalah batu sihir, berukuran setara dengan peringkat D dan bernilai 50.000 per buah. Di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah mengumpulkan batu kecil semacam ini. Tapi kini, saat uang mungkin hampir habis, ia harus lebih teliti mengumpulkan batu sihir. Setelah beberapa saat, Suho mengira batu ajaib terakhir sudah ia ambil setelah mengalahkan musuh. Ia membuka sistem inventaris dan berpikir bisa meraup untung besar jika menjual semua barang itu. Tiba-tiba, terdengar gemuruh keras. Ia menoleh cepat dan merasa mereka akhirnya datang. Mungkin, bos akan segera muncul. Di depannya, sekitar 30 hobgoblin mulai bergerak. Suho tersenyum kecil dan bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan cukup banyak temanmu sekarang? Para hobgoblin langsung menyerang. Dengan kemampuan uniknya, Suho melompat tinggi, menghujani mereka dengan tebasan cepat. Satu persatu tumbang. Di gerbang berwarna hijau kemerahan, Suho menghindar, menangkis serangan, lalu menyerang balik. Ia menganggap mereka pengganggu kecil yang harus segera disingkirkan. Dengan tenang, ia mengaktifkan kemampuan dan menuntaskan serangan. Jangan ganggu saat orang yang lebih jago sedang beraksi, ucapnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, bos hobgoblin muncul dan mengaktifkan intimidasi. Sistem melaporkan Suho terpengaruh rasa takut, tubuhnya kaku. Ia menatap bos itu dan berpikir, kemampuan ini memperkuat ketakutan sesuai karakter dan tingkat pengguna. Ia tak menyangka akan menemui makhluk seperti ini di gerbang level rendah. Bos menyerang dengan senyum licik. Suho sadar ia tak punya alat atau kemampuan untuk menahan serangan mental ini. Dalam satu gerakan nekat, ia menggerakkan pedangnya ke lengan sendiri untuk mematahkan efeknya. Sistem langsung menunjukkan ia telah pulih dari rasa takut. Serangan bos mendekat. Suho bersiap menangkis. Ia menatap para hobgoblin lain dan bertanya, apakah harus menyingkirkan mereka dulu. Kemudian ia melesat maju dengan pedangnya, memberikan serangan indah pada goblin. Tak lama kemudian, sistem melaporkan semua hobgoblin sudah dikalahkan. Kemudian Suho menyembuhkan lukanya sendiri. Dengan cahaya lembut yang menyinari lengannya, ia berdiri di hadapan goblin dan berkata, ayo, sekarang kita lakukan. Goblin itu tampak ketakutan seolah akan terjadi sesuatu padanya. Ia tersenyum dan berkata, maukah kau berdansa denganku? Pertempuran sengit terjadi, serangan demi serangan diluncurkan. Namun Suho tampak tenang, tapi goblin itu dengan amarah di wajahnya mengayunkan senjatanya.
Suho berkata bahwa kekuatan yang ia berikan tidaklah kuat, mungkin karena levelnya yang sangat rendah. Namun Suho tidak menyerah, ia mengangkat pedangnya dan memberikan serangan balik pada goblin tersebut. Dia seru berkata bahwa luka yang kau berikan akan ku kembalikan dengan sangat besar. Goblin itu mulai menggunakan kemampuannya kembali, tetapi itu tidak berpengaruh padaku, ujarnya. Lalu Suho mengayunkan pedangnya kembali dengan kekuatan penuh, membuat goblin itu tak berdaya menahannya. Lalu Suho berkata, inilah yang terakhir. Ia maju ke depan dan menghujani goblin itu kembali. Goblin berhasil dikalahkan. Suho menatap goblin yang tertidur, tak berdaya. Lalu ia duduk dan merentangkan tangan kepadanya, sambil mengeluarkan skill roh cahaya, dan ia berkata, bangkitlah. Lalu Suho tersenyum dan berkata bahwa pertarungan mereka belum berakhir. Beberapa saat kemudian, jendela sistem muncul. Ia menerima ucapan selamat. Serangan diagonal, serangan horizontal, dan dorongan naik peringkat. Kekuatan teknik tebasannya meningkat 30%, dan kemampuan penetrasi teknik dasar meningkat 50%. Suho menggunakan penyembuhan pada bos yang menutup wajahnya dengan tangan, tampak takut, lalu berlutut di hadapannya. Sistem melaporkan bahwa auranya kini cukup kuat untuk menundukkan keganasan monster itu. Bos memberi selamat atas keterampilan intimidasi yang baru diperoleh. Suho mengira, bahkan kemampuan seperti itu pun kini dimilikinya. Ia merasa telah mempelajari segalanya yang ia butuhkan. Lalu Suho berkata, bahwa peranmu sekarang sudah selesai. Ia mengayunkan pedangnya kepada goblin. Lalu sistem kembali muncul. Ia telah menguasai keterampilan pemisahan peringkat B. Bos Hobgoblin dikalahkan, gerbang berhasil ditaklukkan, dan MVP-nya adalah Suho. Ia mendapatkan tambahan pengalaman, 1 poin atribut, dan naik level. Semua atribut bertambah 1 poin, ditambah 1 poin bonus. Ia telah mencapai level 10. Sistem berharap Suho semakin kuat. Sebagai hadiah, ia menerima 5 poin atribut tambahan. Kemampuan penyembuhan cahaya juga meningkat. Setiap 10 level, peringkat kemampuan penyembuh akan naik. Kini ia menguasai keterampilan baru berperingkat E. Suho menganggap ini sebagai keberhasilan. Ia tak lagi khawatir tentang dukungan atau pertempuran. Jika terus memperkuat keterampilannya, ia bisa menghadapi 10, bahkan ribuan racun. Segalanya telah ia dapatkan di sini. Mungkin sudah waktunya bertemu beberapa wajah yang sudah lama tak ia temui. Sementara itu, di stasiun gerbang, orang-orang berseru. Gerbang ini benar-benar telah ditaklukkan. Seseorang keluar dari dalamnya. 1 orang. Dia melakukannya sendiri. Gerbang itu benar-benar dibersihkan oleh 1 orang. Perwakilan dari Guild Abadi dan Guild Warang langsung menghampiri Suho. Mereka memperkenalkan diri, ingin merekrutnya ke dalam guild mereka. Namun Suho mengabaikan mereka. Ia muncul di samping Kulmin, lalu mengulurkan tangan. Ia tersenyum, menyebut nama Kulmin, dan berkata senang bertemu. Ia tahu Kulmin berasal dari Asosiasi Pemburu Korea. Asisten asosiasi bertanya kepada ketua, apakah ia mengenalnya? Kulmin terlihat bingung, lalu berkata, tidak mengenalnya sama sekali. Beberapa waktu kemudian, di kantor pimpinan mereka, pria bernama Kulmin sedang menatap tablet. Ia teringat pertemuan pertamanya dengan Suho. Ia memperkenalkan diri sebagai anggota Departemen Manajemen Gerbang. Ia ingin tahu bagaimana Suho tahu tentang mereka dan apa urusannya. Suho menjawab bahwa mereka bisa membicarakannya nanti di asosiasi. Ia akan mendaftar untuk mendapatkan lisensi pemburu. Kulmin tampak terkejut. Ia bertanya, maksudnya pembaruan lisensi? Pimpinan departemen membuka matanya lebar-lebar, gugup. Ia mulai mengerti. Suho adalah pemburu yang belum terdaftar. Baru saja terbangun. Kelasnya pun kelas terendah. Tapi dia menaklukkan gerbang sendirian. Namun, berdasarkan hasil tes bakat, dia lebih mirip seorang prajurit daripada penyembuh. Suho bertanya, apakah ada masalah? Kulmin menjawab tidak. Hanya saja saat itu, ia hanya memikirkan satu hal. Kemudian, ia bertanya, apakah namamu Suho? Lalu Suho menjawab, iya benar. Kemudian, ia ingin tahu, apa yang dilakukan Suho sebelum ini. Suho menjawab bahwa ia sempat kuliah, tapi tidak selesai. Kulmin bertanya, kenapa ia berhenti kuliah? Apa ia sedang tidak bekerja? Suho tertawa kecil. Ia berkata bahwa nilai akademisnya memang tidak memuaskan. Kulmin menatapnya. Jadi, ia pernah belajar di sekolah kedokteran? Suho mengatakan bahwa tidak seperti yang dipikirkan, latihannya difokuskan pada penguatan fisik. Para staf departemen menatapnya dengan tercengang. Kulmin berkata bahwa umumnya orang memilih kelas prajurit atau pemanah, jadi mengapa dia memilih menjadi penyembuh? Suho berpikir sejenak lalu tersenyum dan berkata bahwa dia tidak suka terluka. Kulmin menyebutkan bahwa Suho membersihkan gerbang seorang diri. Bisakah dia menceritakan bagaimana itu terjadi? Suho menjawab bahwa sebenarnya tidak ada yang istimewa. Dia masuk ke dalam gerbang, lalu diserang oleh Hobgoblin. Demi keselamatannya, dia terpaksa mengalahkan makhluk itu. Kulmin bertanya dengan heran, apakah benar ada Hobgoblin di sana? Suho membuka inventarisnya dan meletakkan batu ajaib di atas meja. Departemen manajer menatap batu itu dengan kaget karena jumlahnya sangat banyak. Suho menjelaskan bahwa semua batu itu dia peroleh dari monster yang dia kalahkan, termasuk batu ajaib milik pemimpin mereka. Dia mengaku belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi meminta mereka percaya padanya. Kulmin menatap gugup batu ajaib besar itu dan berkata bahwa mereka akan segera menanganinya. Departemen pun mengambil batu ajaib dari meja dan bertanya pada Suho, apakah dia benar-benar ingin menjadi pemburu? Suho tersenyum dan menjawab iya benar, bahwa dia sudah memutuskan sejak dibangkitkan sebagai seorang player. Kulmin dengan senang hati berkata bahwa itu keputusan yang hebat. Kulmin dengan tangan di dagu berkata bahwa ia merasa keputusan Suho terkesan terburu-buru. Dia bertanya apakah Suho punya alasan kuat. Suho menjawab bahwa dia tidak terlalu yakin, tapi dia bisa melihat bahwa manajer itu tidak pandai menyembunyikan perasaannya. Suho berpaling dan berkata dengan serius bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang memilih menjadi pemburu.
Dia juga tidak menyukai monster dan gerbang. Namun, dia punya alasan pribadi. Dia kehilangan seluruh keluarganya karena gerbang. Meski dia tahu betapa berbahayanya, dia tetap masuk ke dalam gerbang. Itu keputusan emosional. Dia bertanya-tanya, apakah mengalahkan monster bisa membuat hatinya tenang? Tapi meski dia mengalahkan banyak makhluk di sepanjang jalan, perasaannya tak juga berubah. Dari situlah dia menyadari, dia harus melakukan sesuatu agar tidak ada lagi orang yang kehilangan keluarga tersayang karena monster. Dia ingin berkontribusi demi keselamatan semua orang. Karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengan Asosiasi Pemburu Korea. Kulmin mengalihkan pandangannya dan berkata bahwa dia senang mendengarnya. Tapi dia mengingatkan, bergabung dengan asosiasi berarti bekerja menjadi pemburu di dalam negeri, dan gajinya tidak sebesar di serikat swasta. Suho tersenyum dan berkata bahwa dia sudah tahu. Tapi baginya, yang paling penting adalah mendapat akses prioritas ke gerbang. Dia lebih ingin menaklukkan gerbang daripada mencari uang. Selain itu, asosiasi memiliki wewenang untuk menghukum pemain yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Kulmin terlihat gugup dan bertanya apakah Suho benar-benar serius ingin masuk ke departemen ini. Suho menjawab bahwa dia ingin fokus ke arah ini sambil menaklukkan gerbang. Kulmin berpikir dengan kaget. Apakah ini benar-benar mungkin? Karena kenyataannya, prioritas asosiasi terhadap gerbang sangat terbatas. Biasanya, hak untuk membersihkan gerbang dijual ke serikat swasta. Alasannya sederhana, tak banyak orang mau mengambil risiko besar dengan bayaran kecil. Meski mereka menyebutnya sebagai bentuk kepedulian, banyak yang hanya ingin jadi pemburu asosiasi demi stabilitas dan karena tak perlu masuk ke dalam gerbang untuk mendapatkan penghasilan. Mereka semua berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai administrator. Anggota lain dari asosiasi itu justru mencoba menghindari masuk ke gerbang dengan berbagai cara. Tapi, Suho berbeda. Dia ingin bekerja demi keselamatan orang-orang. Ini benar-benar cita-cita seorang pemburu di layanan publik. Dia bahkan merasa pusing karena terlalu bahagia. Suho bertanya, apakah dia baik-baik saja? Chulmin menjawab bahwa dia baik-baik saja, sudah lama tidak bertemu orang seperti Suho. Dia akan langsung mengurus proses pendaftarannya. Chulmin mengeluarkan semua dokumen yang diperlukan secara berurutan. Untuk mengikuti ujian, Suho harus lulus tes bakat, tes tertulis, dan juga ujian praktik. Pendaftaran tahun ini sebenarnya sudah ditutup, dan ujian akan dilaksanakan besok. Suho menatap kepala departemen dengan terkejut. Chulmin mengatakan bahwa dia tetap bisa mendaftarkannya jika Suho menginginkannya. Suho berteriak senang, bertanya apakah itu benar-benar bisa dilakukan. Chulmin menjelaskan bahwa ada aturan khusus bagi mereka yang berhasil menyelesaikan gerbang sendirian. Ia bisa melaporkannya ke manajemen, dan mereka akan menyetujuinya. Ia bahkan merekomendasikan Suho karena bakatnya yang luar biasa. Namun, mempersiapkan ujian praktik dan tertulis hanya dalam sehari akan menjadi tantangan berat. Meski begitu, karena Suho telah menunjukkan hasil yang mengesankan, dia tidak khawatir soal ujian praktik. Tapi tes tertulis mungkin akan sedikit sulit. Dengan percaya diri, Suho membanting tinjunya ke meja dan berkata bahwa dia pasti akan melakukannya. Dia meminta Kulmin untuk segera mendaftarkannya. Kulmin terkejut dan bertanya apakah dia yakin. Suho tersenyum dan berkata bahwa demi pengalaman, dia harus mengikuti ujian ini. Jika ada kesempatan, dia harus mencobanya. Kalaupun gagal, dia bisa ikut ujian lagi nanti. Ujian akan dimulai besok. Chulmin mengatakan dia bisa langsung menguji kemampuannya hari ini. Suho menggaruk belakang kepalanya dengan canggung dan berterima kasih atas informasinya. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar biaya pendaftaran. Jika tidak terlalu merepotkan, dia ingin menawarkan batu sihir ini sebagai gantinya. Chulmin bangkit dari kursinya dan berkata bahwa dia mengerti. Dia akan mengurus semuanya sambil memeriksa jadwal ujian. Suho berpikir bahwa hingga kini, kepala departemen itu adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Saat itu, Suho tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Beberapa saat kemudian, dia melihat layar ponsel dan mengetahui bahwa dia telah lulus tes bakat. Departemen juga telah mentransfer uang untuk batu sihir ke rekeningnya. Apakah benar sebanyak itu? Dia merasa sedikit canggung. Tapi sebagai pegawai negeri, dia dibebaskan dari pajak khusus atas batu sihir. Dia sudah menyelesaikan semua proses ini. Luar biasa. Suho teringat bagaimana dia bertanya ke departemen soal tempat belajar. Dia mendengar bahwa asosiasi memiliki perpustakaan. Itu adalah tempat di mana seseorang bisa menemukan buku referensi dan buku kerja untuk ujian tertulis besok. Meskipun sudah malam, dia merasa harus tetap belajar. Jika memungkinkan, dia ingin mempersiapkan diri di sana. Kulmin tersenyum dan bertanya apakah Suho benar-benar serius bertanya soal itu. Tentu saja dia bisa belajar di sana. Beberapa saat kemudian, Suho sudah berada di perpustakaan Asosiasi Pemburu. Chulmin berkata dengan tersenyum bahwa ini adalah perpustakaan mereka. ID karyawan tidak diperlukan di sini, jadi dia bisa belajar dengan tenang. Dia berharap Suho bisa melewati semua tes besok. Suho membungkuk dan berkata agar Chulmin berhati-hati di jalan pulang. Dalam hati, Suho berpikir sambil menatap kepala departemen dengan senyum bahwa pria itu tidak berubah sama sekali. Dia tetap baik dan bisa diandalkan seperti biasa. Tak menyangka bahwa di masa depan, dia akan menjadi kepala pemburu asosiasi. Sulit bagi Suho untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rasanya seperti sedang diuji, tapi jika dia menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui semuanya, dia akan tampak mencurigakan. Sekarang, dia harus menemukan sesuatu. Suho melihat sekeliling perpustakaan dan merasa seperti mengingat sesuatu yang penting dari masa depan. Meskipun tak semua detail muncul jelas. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan keterampilan ini. Pandangannya tertuju pada sebuah buku, dan dia berpikir bahwa buku itu sangat besar. Saat mencoba mendapatkan informasi dari buku itu, sebuah kalimat pendek muncul di jendela sistem, menyatakan bahwa buku ini berasal dari dunia lain. Suho membuka buku itu dan menaruhnya di kepalanya, bertanya-tanya kenapa tidak terjadi apa-apa.
Ini berarti hanya ada satu cara yang tersisa. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan menyatakan bahwa perpustakaan kenangan tertarik dengan ceritanya, dan mereka mengundangnya. Buku dari dunia lain memancarkan cahaya terang, pecahan-pecahannya terbang ke berbagai arah. Halamannya bertebaran dengan kilauan yang mencolok. Setelah beberapa saat di perpustakaan kenangan, Suho berpikir bahwa tempat ini memungkinkan seseorang untuk mengingat semua hal yang pernah dilihat dan didengar, termasuk kenangan yang menyakitkan dan menyedihkan. Pikiran manusia bisa bertahan lama justru karena mereka bisa melupakan. Namun, sejak saat itu, siapapun yang menguasai perpustakaan ini akan menerima beban kenangan tersebut. Keterampilan ini berasal dari Guild Hexagon, dan di masa lalu, ia adalah anggota asosiasi. Dia belajar di perpustakaan ini untuk mempersiapkan perubahan pekerjaannya. Karena buku ini terlalu besar dan tidak nyaman, dia menggunakannya sebagai bantal untuk tidur. Menurut rumor, gadis ini sangat beruntung dengan keterampilannya. Berkat tempat ini, dia mendapatkan informasi penting tentang perpustakaan kenangan. Suho tahu bahwa dia harus bersikap baik saat mereka bertemu. Kemudian, jendela sistem muncul dan menanyakan apakah dia ingin meneruskan ceritanya ke dalam perpustakaan kenangan. Suho merasa bahwa dengan bantuan keterampilan ini, dia bisa memulihkan semua yang tersimpan dalam ingatannya. Kenangan bisa memudar dan berubah seiring waktu. Jadi, agar tidak kehilangan detail penting, dia harus menguasai keterampilan ini. Jendela sistem melaporkan bahwa perpustakaan memori sedang mengakses ingatannya dan mulai merekam. Tiba-tiba, Suho dikelilingi oleh tulisan sihir, dan jendela sistem menyatakan bahwa dia telah menguasai keterampilan perpustakaan kenangan. Keterampilan ini memungkinkannya menyimpan semua yang pernah dia lihat dan dengar. Ingatannya bisa diakses kapan saja, dan sistem dapat merekomendasikan informasi yang dibutuhkan. Suho memandang tangannya dan merasa bahwa proses perekaman ini terasa aneh karena tempat ini sulit dipahami. Saat itu dia ingin menguji keterampilan barunya. Suho tiba-tiba kembali ke masa lalu. Dia berdiri di tepi tebing, berhadapan kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Suho berpikir bahwa dia masih merasakan emosinya. Ia merasakannya saat itu, meskipun hal ini memang wajar dari kemampuan yang dimilikinya. Mantan rekan-rekannya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, meninggalkan gerbang demi menyelamatkan diri. Dia tidak akan pernah melupakan mereka. Kenangan itu tidak menyenangkan baginya. Tiba-tiba, Suho memikirkan hal lain. Ia memperhatikan pesan sistem yang diterimanya sebelum akhir dari hidupnya di kehidupan sebelumnya, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mengingatnya. Apakah dia benar-benar melewati proses pemulihan itu? Suho kembali ke perpustakaan kenangan dan bertanya-tanya apakah sistem telah membawanya kembali ke masa lalu. Ia ingat pernah mencapai penyatuan dengan pedang suci dan memperoleh keterampilan peringkat SS pertamanya. Namun, ia mendapat kesempatan kedua karena menjadi orang pertama yang mencapai tingkat transenden. Tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini berarti dia tidak kembali ke masa lalu secara kebetulan. Beberapa saat kemudian, Suho keluar dari taksi dan berpikir bahwa alasan dia kembali tidak sepenting kenyataan bahwa dia memang kembali. Itu berarti dia bisa mengubah masa depannya dan juga mencegah pengorbanan besar yang terjadi akibat penaklukan gerbang. Dia harus mencobanya. Mungkin dia bisa melewati gerbang lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Suho menatap gedung tinggi di depannya. Ini adalah Akademi Pemburu Swasta Nexus. Bangunannya terlihat mengesankan. Rumornya, ini adalah bangunan akademi terbesar di negara ini. Ia ingin mengumpulkan uang untuk masa depan, dan tempat ini bisa memberinya penghasilan tambahan. Tak lama kemudian, seorang staf akademi menyapa Suho dan bertanya bagaimana bisa membantunya. Suho menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan direktur akademi. Staf tersebut bertanya apakah Suho sudah membuat janji. Suho mengatakan bahwa dia baru saja datang, tapi punya hal penting untuk didiskusikan. Staf itu meminta maaf dan menjelaskan bahwa pertemuan harus melalui janji terlebih dahulu. Suho lalu bertanya, tolong sampaikan bahwa orang yang berhasil menyelesaikan penaklukan gerbang Sindorim ada di sini sekarang. Beberapa saat kemudian, di kantor Direktur Kimsu, pemimpin Akademi Nexus menyambutnya dengan senyum, memperkenalkan diri, dan mengatakan senang bisa bertemu dengannya. Suho membungkuk dan menjabat tangan sang direktur sambil memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Direktur mempersilakan Suho duduk dan mengatakan bahwa dia mendengar tentang keberhasilan penaklukan gerbang di stasiun Sindorim. Ia bertanya mengapa Suho datang ke akademi ini. Suho menjawab bahwa dia datang untuk mengajukan beasiswa. Direktur terkejut dan bertanya apakah dia serius. Suho bertanya, bukankah ujian lisensi pemburu diadakan besok? Ia mengatakan akan mengikutinya juga. Direktur tampak berpikir sejenak, lalu bertanya kapan Suho mengalami kebangkitan. Suho menjawab bahwa itu baru saja terjadi hari ini. Sang direktur terkejut dan memastikan, hari ini? Suho mengangguk. Direktur mengulangi dalam hati, dia belum terdaftar, baru bangkit hari ini, akan mengikuti ujian lisensi besok, dan berhasil menyelesaikan penaklukan gerbang sendirian. Suho mengatakan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Semuanya terjadi persis seperti itu. Tepat setelah kebangkitannya, dia berhasil menghubungi seseorang dari asosiasi yang membantunya mendaftar. Dia berencana untuk meraih peringkat tertinggi dalam ujian. Namun, Suho muncul di hadapan akademi dengan ekspresi mengejutkan direktur, lalu mengatakan bahwa jika dia berhasil, dia ingin diberikan beasiswa siswa dari Nexus Academy. Dalam situasi seperti ini, mereka tak punya pilihan selain menyetujuinya. Suho tahu bahwa menjadi yang terbaik di ujian sebagai peserta baru tidak mudah, tapi dia adalah sosok berpengalaman yang telah menghadapi banyak gerbang di masa lalunya. Apakah mereka akan mempercayai kata-katanya? Itu terserah mereka. Direktur membenarkan kacamatanya dan berkata bahwa jika benar dia menyelesaikan gerbang seorang diri, itu memang pencapaian luar biasa. Namun, ujian ini menuntut tingkat pengetahuan yang berbeda.
Rata-rata, hanya 20% peserta yang berhasil lolos. Suho mengatakan bahwa mereka seharusnya mempertimbangkan usulannya, bukan menolaknya begitu saja. Beasiswa itu adalah bagian dari permintaannya. Jika dia tidak berhasil meraih peringkat tertinggi, mereka tidak perlu memberikannya. Direktur lalu mengatakan bahwa dia ingin menanyakan satu hal terlebih dahulu. Selain Nexus, ada juga Akademi Hexagon dan Prime. Kenapa Suho memilih Akademi Nexus? Suho menjawab bahwa Nexus adalah akademi dengan situasi paling memprihatinkan di antara semuanya. Ucapannya mengejutkan direktur yang tahu betul bahwa Nexus pernah menjadi yang terbesar di negara ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun siswa mereka yang berhasil meraih posisi pertama atau kedua. Akibatnya, jumlah pendaftar berkurang drastis. Suho berkata bahwa ini menyedihkan, tapi memang itulah kenyataannya. Mereka perlu menunjukkan hasil yang baik, namun mereka bahkan tidak memiliki siswa unggulan. Bagaimana jika mereka menerima tawarannya, dan ternyata dia benar-benar menjadi yang terbaik? Dia adalah pemburu yang mampu menyelesaikan gerbang seorang diri. Jika dia juga berhasil lulus dengan nilai sempurna, maka saat identitasnya terungkap sebagai siswa Nexus, pihak akademi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Penawaran seperti ini tidak bisa diabaikan. Direktur kembali membetulkan kacamatanya, lalu bertanya, berapa banyak dana yang Suho harapkan dari beasiswa Nexus Academy? Suho bertanya, seperti apa beasiswa yang biasa diberikan kepada siswa terbaik? Asisten direktur menjawab, biaya kuliah penuh selama 1 tahun ditambah bonus 30 juta sebagai ucapan selamat. Jika siswa tersebut bersedia, dia juga bisa langsung bergabung dengan Nexus Guild. Suho tersenyum dan berkata, ini memang sesuai dengan ekspektasinya terhadap akademi sebesar ini. Direktur mengangguk, lalu mengatakan bahwa mungkin ini belum sesuai harapannya. Dia mempersilahkan Suho untuk menyebutkan jumlah yang diinginkan secara jujur. Suho berpikir sejenak, lalu dengan senang hati mengatakan bahwa dia ingin menerima 300 juta. Itulah jumlah yang menurutnya layak untuk akademi sebesar ini. Apalagi dengan keuntungan besar yang mereka peroleh jika memiliki siswa terbaik. Direktur tampak terkejut, tapi Suho hanya tersenyum dan berkata bahwa jumlah itu sangat masuk akal. Nexus Academy pun akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. Mereka akan mengalokasikan dana yang diminta jika Suho berhasil menjadi yang terbaik dalam ujian mendatang. Lalu ia menyarankan Suho untuk berkeliling di tempat tersebut. Ini adalah wilayah akademi swasta pemburu, Nexus. Suho mengatakan bahwa setiap kali ia memandang, area sebesar akademi ini terasa semakin luas. Ia merasa tempat ini sedang diubah menjadi taman hiburan. Begitu dia mendaftar di akademi ini, dia tak akan kekurangan apapun lagi. Pemuda itu tertawa pelan dan menjelaskan bahwa ini adalah akademi terbesar di Korea Selatan. Suho menyadari bahwa ia benar-benar baru terbangun dari tidur dan sedikit kasihan padanya. Ia mengucapkan terima kasih karena telah diajak berkeliling akademi di jam seperti ini. Pemuda itu menjawab bahwa Suho adalah tamu penting dan itu adalah hal paling sederhana yang bisa ia lakukan. Suho kemudian melihat seseorang di lapangan olahraga, meski tak terlalu jelas. Tampaknya itu seorang siswa. Ia menjelaskan bahwa siswa itu sedang berlatih, bahkan di jam segini. Suho bertanya, ini bukan pertama kalinya? Pemuda itu mengangguk dan berkata bahwa siswa itu memang yang paling tekun. Ia lalu berteriak agar siswa itu jangan lupa menjaga kesehatan meski latihan itu penting. Dehan, mahasiswa tahun ketiga dari Nexus Academy, tersenyum dan berkata bahwa kerja keras memang penting baginya. Suho merasa mengenalnya dari kehidupan masa lalunya. Mereka pernah menjalani misi bersama. Saat itu, Dehan adalah petarung garis depan terbaik di negara, dengan pertahanan dan kekuatan mental yang luar biasa. Suho menyesal bahwa posisi petarung garis depan menurun nilainya seiring waktu di kehidupan sebelumnya. Tapi kini, melihat kapak di tangan Dehan alih-alih perisai, ia sadar Dehan belum menyadari potensi sejatinya. Ini adalah kesempatan besar. Suho bisa mulai membentuk jalannya sekarang, karena ia tahu Dehan akan bergabung dengan Guild Nexus. Ia harus menjalin hubungan dan membimbingnya menuju asosiasi pemburu besar. Guru memperkenalkan mereka. Suho dan Dehan saling menyapa dengan senyuman. Dehan mengatakan senang bertemu dengannya. Suho bertanya, apakah benar Dehan akan ikut ujian dan apakah ia benar-benar ingin menjadikan kapak sebagai senjata utamanya? Ia penasaran mengapa Dehan memilih senjata itu. Dehan tersenyum dan menjelaskan bahwa ia ingin menjadi petarung jarak dekat dan mengikuti saran beberapa orang yang menyebutkan bahwa senjata harus disesuaikan dengan postur tubuh. Guru menambahkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan kapak perang. Suho bertanya, jadi hanya kapak yang ia gunakan? Dehan mengangguk dan berkata bahwa dia memang lambat belajar. Ia sudah terlalu banyak mencoba senjata lain sebelumnya. Butuh 2 tahun untuk menguasai kapak ini, meskipun masih belum merasa cukup mahir. Ekspresi Suho berubah. Ia berpikir mungkin kapak ini tidak cocok untuk kemampuan Dehan. Ia ingin tahu apakah Dehan gigih atau sekadar keras kepala. Kalau sejak awal belum terlihat hasilnya, seharusnya senjatanya diganti. Suho menutup wajahnya dengan tangan. Dehan heran, bertanya apakah ada yang salah. Suho menarik napas dan berpikir bahwa akademi terbesar di negara ini ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkan sesuatu. Dehan sebaiknya menggunakan senjata yang benar-benar nyaman baginya. Setiap pemain memiliki statistik yang menyesuaikan kebutuhan. Dehan mengangguk dan bertanya apakah itu benar. Suho menjawab bahwa memang bisa saja seseorang meningkatkan kemampuannya dengan cepat. Tapi banyak hal bergantung pada pengalaman dan pemahaman pribadi. Fakta bahwa Dehan menghabiskan 2 tahun mempelajari kapak ini, tapi masih belum yakin, menunjukkan bahwa mungkin senjata ini bukan yang paling cocok untuknya. Dehan menatap Suho, terdiam. Suho terkejut, kekuatan penghancur senjata ini luar biasa, tapi serangannya lambat. Kalau tidak bersiap, bisa kena pukulan telak. Ukuran fisiknya besar, cocok jadi tank. Din melihat kapak di tangannya,
Kaget, 3 tahun latihan sia-sia. Suho menepuk bahunya, bilang kalau dia cukup kuat, latihan 3 tahun, dengan senjata yang enggak cocok, berarti dia mendekati kemampuan seorang tank. Tank biasanya pegang perisai di kiri, senjata satu tangan di kanan, latihanmu bisa lebih efektif. Dehan ragu, disarankan jadi tank sekarang? Bukankah itu sulit? Besok ada ujian. Suho bertanya ke Dehan, menurutmu apa inti dari sebuah kelompok? Mungkin dia kira Mage, tapi Tang adalah inti tim. Tim berjalan baik kalau Tang maju menghadang musuh dan melindungi Mage serta penyembuh. Lebih baik pakai perisai supaya bisa bertahan dan menahan musuh, tapi tank juga harus punya senjata, setidaknya satu. Dehan paham, semangat, dia akan coba. Suho lega, setidaknya Din tidak patah semangat dan cepat ambil keputusan. Suho bilang semoga berhasil di ujian besok. Dehan mengucapkan terima kasih. Guru berkata bahwa direktur akademi memintanya memberi tur, memperkenalkan Suho sebagai tamu. Tapi apakah dia bisa jadi instruktur? Guru itu berkata bahwa Suho pandai memberi saran, tahu banyak. Suho gugup dan berkata bahwa dia bukan instruktur. Rasanya aneh orang tanpa lisensi tahu banyak hal. Mungkin dia cuma tertarik. Lalu Suho bertanya, apakah mereka sudah siapkan kontraknya? Guru berkata bahwa direktur baru saja menelepon, besok mereka harus kembali ke Asosiasi Pemburu Korea. Hari ujian tiba, para kandidat berkumpul di pintu masuk Asosiasi Pemburu, siap mendapatkan lisensi. Mereka sudah mengasah kemampuan dalam kondisi terbaik. Suho datang sendirian, terlihat lelah setelah kemarin berkeliling semalaman, sedang dalam kondisi terburuknya. Lalu sistem mengumumkan peserta harus berbaris sesuai nomor ujian. Mereka ingin menguji zat terlarang satu persatu. Suho memegang kepalanya, berpikir meski ini untuk periksa doping, tak ada yang peduli bahwa mereka yang tidak menggunakan zat itu, melainkan hanya buff, dan hanya dapat peningkatan kecil. Dan tingkat peserta ujian paling tinggi di atas level 5, dan gelombang sihir itu bukan dari seseorang yang level 5, gumamnya. Tapi ada juga beberapa orang yang diberikan buff. Lalu, sistem memberi notifikasi, kepekaan Suho terhadap sihir jauh lebih tinggi dibanding peserta lain. Kemudian sistem mengucapkan selamat, bahwa Suho berhasil menguasai kemampuan baru, pengenalan sihir. Suho melihat sekeliling, berpikir bahwa keterampilannya memudahkan dia membedakan energi magis. Meski setelah beberapa waktu lama sangat berantakan. Meskipun masalah penyalahgunaan buff belum dibahas, tapi sudah sebanyak ini yang curang. Suho melirik kepala departemen dan berpikir, untungnya ada satu orang yang tidak memakai buff. Kulmin tersenyum dan memberi isyarat mendukung Suho. Setelah beberapa saat, para peserta berdiri di dekat Suho, membahas ujian tertulis yang mereka lewati. Mereka khawatir akan disuruh mengulang ujian. Suho tersenyum, berpikir bahwa berkat keterampilan memori perpustakaan, dia lulus tanpa masalah, meski merasa sedikit curang karena itu. Chulmin menoleh dan bertanya pada Suho, bagaimana ujian tertulisnya? Suho ragu-ragu, lalu menjawab sepertinya dia lulus. Suho lalu bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Departemen menjawab, mereka kekurangan tenaga, jadi dia datang membantu ujian. Ujian ini katanya termasuk yang tersulit dalam sejarah, tapi kepercayaan diri Suho mengejutkannya. Suho gugup, lalu berkata bahwa dia pikir dia melakukannya dengan baik. Suho ingin bertanya sesuatu. Chulmin bilang, jika tidak terkait dengan ujian, dia boleh bertanya. Suho mengatakan ini mungkin tidak terlalu penting, tapi dia memperhatikan ada beberapa peserta yang tidak melakukan pemeriksaan buff, dan dia penasaran alasannya. Departemen bertanya kenapa dia menanyakan itu. Suho menjelaskan, dia merasakannya saat menjalani ujiannya sendiri. Dia menunjuk salah satu anggota dan meminta Kulmin untuk memeriksanya mencegah kecurangan. Asosiasi pun mengadakan tes urin dan darah. Barang-barang peserta diperiksa, dan mereka bahkan diberi seragam ujian khusus. Namun, yang menarik perhatian Suho, tidak ada pemeriksaan untuk penyalahgunaan sihir demi meningkatkan keterampilan. Padahal, kemampuan identifikasi akan mempermudah mendeteksi kecurangan. Chulmin membungkuk, mengucapkan terima kasih atas bantuannya memeriksa semuanya sebelum ujian praktik. Suho tersenyum dan bilang tidak perlu berterima kasih, lalu pergi mempersiapkan diri. Kepala departemen menghentikan Suho, berkata bahwa dia berharap Suho lulus ujian karena dia sangat ingin bekerja bersama Suho di asosiasi, dan ia berharap Suho mendapatkan nilai yang bagus. Mereka saling memberi jempol. Suho tersenyum dan bilang akan berusaha sebaik mungkin berterima kasih pada kepala departemen. Chulmin berharap Suho berhasil dalam ujian ini. 30 menit kemudian, di lokasi ujian praktik, sistem suara mengumumkan bahwa ujian praktik ditunda selama 2 jam karena ada masalah dengan kapsul ujian. Peserta dipersilakan makan siang di kantin dan menunggu di tempat istirahat atau ruang latihan. Suho tersenyum, menganggap ini hanya alasan. Tampaknya, Kulmin sedang mengambil tindakan menentang penggunaan keterampilan yang tidak adil di antara peserta ujian, seperti yang dia harapkan. Departemen sudah mulai bergerak. Ada 1.200 kandidat di sini, dan tingkat kelulusannya tidak lebih dari 10%. Jika mereka bisa mendeteksi kecurangan, persentasenya bisa turun jadi 7 orang. Namun, mereka yang lulus akan jadi bakat murni yang tak tertandingi. Karena itu, dia harus melihat siapa yang paling berbakat di antara mereka semua. Seseorang berteriak ingin mengadakan kompetisi. Para kandidat terkejut dan bertanya, siapa dia? Apakah lebih baik baginya untuk tidak ikut memilih? Suho melipat tangan, berkata, dia tidak ingin bertarung, hanya ingin menguji kandidat yang layak. Apakah mereka takut menunjukkan kemampuannya? Salah satu kandidat berteriak, merobek pakaiannya, dan memanggilnya lemah. Kenapa engkau tidak pergi saja? Lebih baik kau tetap di pojok dan tidur. Seorang pria lain berteriak sambil meraih senjata latihan, lalu berkata, bagaimana jika dia menyerang Suho dulu? Suho memblokir pukulannya. Pemuda itu menatap kaget, mundur dengan mata terbelalak. Pria di sampingnya itu berteriak, apakah kau masih waras? Suho berkata, dia akan mengurusnya, jadi lebih baik tenang.
Pemuda itu lalu bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Apakah kau seorang petugas atau tokoh penting?" Suho menjawab, "Sudah jelas dari penampilannya, dia hanya peserta ujian. Tapi tidak ada gunanya melawan dia, jadi lebih baik kau serahkan saja dia padaku." Kandidat itu mendengus kesal, mengumpat, lalu pergi. Yong bertanya kenapa dia ikut campur. Suho tersenyum, memperkenalkan diri, dan bertanya, "Bukankah dia sedang mencari lawan sparring? Apakah kau keberatan melawanku?" Suho berkata, dia tidak mau bertarung dengan orang lemah. Yong terkejut dan bertanya, "Apakah aku lemah?" Yong berkata, "Kau hanya beruntung, jadi tidak boleh sombong. Karena itu, kau pergi saja." Suho berpikir sejenak, lalu bertanya dengan senyum, "Apakah dia takut?" Yong melotot sambil menggertakkan gigi. Suho bertanya, apakah mereka perlu membuktikan sekarang? Apakah itu keberuntungan atau bukan? Sekarang dia merasa Yong terlalu takut untuk menerima tantangan. Yong tertawa, lalu berkata, menyebutnya lemah, dia sendiri yang cari masalah. Dia lelah dikelilingi orang-orang pengecut sepertinya. Suho bertanya, "Jadi apa kau siap memulai perdebatan?" Dia mendengar ada tempat sparring di sini, tapi mereka perlu izin dari pengawas perkumpulan. Beberapa waktu kemudian, di tempat sparring, para kandidat bertanya, kenapa mereka membuat keributan seperti ini? Mereka hanya mencari perhatian, menganggap diri mereka itu istimewa. Seorang pengawas berkata, mereka hanya boleh menggunakan senjata yang sudah disediakan asosiasi, dan karena ini sparring aku akan menghentikan jika terjadi sesuatu. Lalu sejak saat itu pertandingan dimulai. Kemudian mereka boleh mulai bertarung. Yong segera menyerang. Suho memblokir serangan. Lalu Yong melompat, mengangkat senjata di belakang punggungnya untuk menyerang balik. Suho dengan berani menghindar, lalu tersenyum nakal. Yong bertanya dengan kesal, bagaimana dia bisa menghindar? Dia lalu berteriak marah dan mengayunkan senjata dengan keras. Suho melompat, menginjak senjata Yong, lalu bertanya, ada apa? Kenapa dia terlihat begitu lemah dan tak berdaya? Yong marah, karena Suho memanggilnya lemah sambil menggertakkan giginya. Suho mengira Yong adalah pendekar pedang gila yang terobsesi dengan kekuatan di kehidupannya yang lalu. Yong bersedia bertarung melawan master kapanpun ada kesempatan, demi meningkatkan ilmu pedang dan meraih kekuatan lebih besar. Akhirnya, dia terperangkap dalam takdir sebagai seorang pemburu, dan itulah sebabnya dia tergabung dalam kelompok ini. Yong memang memiliki keterampilan luar biasa di masa lalunya. Suho berpikir, saat dia menendang lawannya, bahwa dia harus mencegah Yong mengulangi kesalahan yang sama. Dia tersenyum, merasa perdebatan ini membosankan. Kata-katanya penuh keyakinan, seolah dia benar-benar percaya pada kemampuannya. Yong bertanya kenapa dia begitu kuat. Suho berkata, bahkan jika Yong mencoba menyerangnya, itu tidak akan berhasil. Mereka pun melanjutkan sparring. Suho berpikir, seharusnya Yong bingung sekarang, karena ini pertama kalinya dia menghadapi level 10. Sampai sekarang, lawan terkuatnya mungkin hanya setingkat 5. Yong terkekeh berkata bahwa dia menemukan lawan yang menarik. Dan sekarang dia mengerti kenapa Suho begitu tenang. Dia akan bertarung dengan kekuatan penuh. Suho bersiap dengan tenang, mengangkat senjata, dan menerima tantangan Yong. Yong menyerang dengan niat memberikan pukulan keras dari atas, menggenggam senjata dengan kedua tangan. Suho menahan pukulan itu hanya dengan satu tangan. Dia berkata, pukulan ini lebih kuat dari sebelumnya. Yong berteriak kesal, menantangnya untuk memblokir pukulan berikutnya. Suho berpikir, dia mengenali sikap ini, teknik pedang naga milik Yong. Yong menyerang dengan keterampilannya, memberi pukulan kuat, sementara Suho tersenyum, merasa dia bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Dia berhasil memblokirnya dengan sempurna. Yong terkejut, bertanya bagaimana dia melakukan itu. Suho menggaruk kepala dan berkata, dia tidak cukup baik jika masih mengandalkan serangan lambat seperti itu. Suho berpikir, ini bukan teknik pedang naga, melainkan serangan dasar biasa. Secara alami, Yong masih pemula dan tidak akan bisa menguasai teknik khasnya tanpa lisensi pemburu. Yong marah, memukul dengan senjata, dan berkata bahwa Suho lemah. Suho menghindar dari serangan bertubi-tubi, dan Yong berteriak marah, tersenyum dingin, yakin ini adalah akhir untuk Suho. Tiba-tiba, Suho menghentakkan telapak tangan ke rahang Yong. Yong kaget, bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Suho berkata, dia sudah memperingatkan sebelumnya, Yong terlalu lambat. Yong terjatuh, menggertakkan gigi dengan kesal, dan kembali memanggil Suho lemah. Suho berpikir, dia harus berhenti di sini. Jika harga diri Yong terluka lebih dalam, itu akan menimbulkan masalah besar. Yong harus fokus padanya, dan tidak akan memperhatikan orang lain sampai dia mengalahkannya. Suasana ujian menjadi lebih tenang. Suho melihat ke arah manajer departemen yang terkejut dan bertanya dengan suara keras. Kulmin bertanya dengan takut, ada apa? Suho berkata dia tidak sengaja menjatuhkannya, dan meminta mereka untuk membantu merawat Yong sampai dia sadar. Kulmin menjawab, dia akan melakukannya sendiri. Suho mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Beberapa waktu kemudian, praktik ujian di aula dimulai. Suho berpikir, ada manajer yang lebih berpengalaman di sini daripada sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka adalah inspektur yang menyamar sebagai staf. Suho meminta mereka untuk mengeluarkan semua peserta yang tidak jujur dari ujian ini. Seorang staf asosiasi berkata, sekarang karena kau sudah siap, silakan berbaring di kapsul. Jika merasa aneh selama perendaman, dia harus segera menekan tombol untuk meminta bantuan darurat. Suho mendengarkan dan mengatakan bahwa dia siap untuk mulai. Karyawan asosiasi mengaktifkan kapsul yang seharusnya mempersiapkan diri untuk perendaman. Sistem muncul dengan pesan, program uji praktik Hunter telah diaktifkan. Koneksi ke kesadaran pengguna dimulai. Jendela sistem melaporkan peningkatan proses perendaman dengan persentase berjalan hingga 100%. Suara sistem melaporkan bahwa koneksi telah terjalin dengan sang penyembuh. Program uji praktik sekarang dimulai. Beberapa saat kemudian, Suho membuka mata dan berpikir bahwa ujian ini terasa sangat sulit.
mengingat rendahnya tingkat kelulusan untuk penyembuh. Namun, dia ingin tahu alasannya. Suho melihat sekeliling dan berpikir, ketika orang-orang meminta bantuan, dia tidak bisa mempercayainya. Mereka benar-benar menciptakan program semacam ini. Asosiasi pemburu besar benar-benar tidak memiliki rasa proporsi. Sepertinya, melewati ujian pemburu akan menjadi pengalaman yang sangat berat baginya. Suho menarik napas dalam dan berkata sambil menggulung lengan bajunya. Sekarang dia paham mengapa penyembuh sangat mahal. Dia harus memulai. Ujian praktik adalah bagian terpenting dari tes. Untuk melewatinya, peserta harus menunjukkan keterampilan sesuai kelas pilihan mereka. Setiap tahun, skenario simulasi dan kriteria kelulusan selalu berubah. Biasanya, ujian adalah pertarungan satu lawan satu, dan hasilnya bergantung pada waktu dan jumlah keberhasilan. Namun, ujian untuk penyembuh memiliki keunikannya sendiri. Penyembuh tidak memiliki banyak kekuatan atau statistik, tetapi kemampuan penyembuhan mereka memegang peran penting. Pengorbanan penyembuh dihargai tinggi, karena mereka menyelamatkan orang-orang yang mempertaruhkan dirinya. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin tinggi skor yang diperoleh. Suho berpikir, pada dasarnya, dia harus mempertaruhkan jiwanya dalam tes ini untuk menyelamatkan pasien. Masalahnya, statistiknya masih lemah. Berapa lama dia harus bertahan agar bisa setara dengan peserta lainnya? Saat dia berjalan maju, Suho melihat pedang yang tertancap di tanah. Sambil berpikir, kenapa dia sampai sejauh ini membiarkan dirinya sendiri dilatih begitu lama? Dan harus bertahan sampai detik ini. Meminta seseorang yang sudah tiada dan ingin menyerah itu pasti tidak mungkin. Tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan putus asa. Seorang gadis memohon untuk diselamatkan. Saat dia berjalan mendekat, Suho berpikir, berapa banyak permohonan seperti ini terdengar di sini. Tapi di kenyataan, hanya ada tubuh-tubuh yang tak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berjongkok di samping gadis itu dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Kecuali untuk satu orang. Gadis itu berkata, satu-satunya yang masih hidup hanyalah dia. Gadis itu gemetar, tubuhnya penuh luka, air matanya terus mengalir. Dia menatap Suho dengan wajah penuh ketakutan, berkata bahwa mereka akan datang kembali, dan dia harus segera pergi. Suho bertanya-tanya, apakah tugasnya di sini adalah melindungi gadis itu sampai akhir? Akhirnya, Suho berkata dengan tenang, jangan khawatir, tim penyelamat akan segera tiba. Sampai saat itu, aku akan melindungimu. Sambil berdiri dan melihat ke arah berlawanan, adegan lalu beralih ke salah satu peserta tes yang menyelesaikan ujiannya. Saat peserta itu duduk di kapsul, dia berkata dengan berat, dia bisa melakukan lebih baik. Karyawan menunjuk ke samping dan mengucapkan terima kasih atas usahanya. Dia disuruh mengambil barang pribadinya dan pulang. Peserta itu bangkit dengan lelah, mengucapkan terima kasih, lalu melihat ke layar dan berkata, 9 menit 4 detik. Mungkin, karena tingkat kesulitan yang tinggi, hasil tahun ini benar-benar tak ada bandingannya. Lalu dia menoleh ke arah Direktur Shin dan bertanya, sudah berapa lama dia di sini? Dia merasa waktu sudah cukup lama berlalu. Direktur menoleh padanya dan berkata, 30 menit, mungkin lebih. Terkejut, dia membuka mulut seakan tak percaya. Lalu dia berlari mendekat, berkata dengan kaget, ini tidak mungkin, bukan 15 menit tapi 30. Katanya, dia harus melihatnya sendiri, berdiri di samping kamera. Dia bilang itu benar. Bahkan dia memperhatikan timer dengan seksama. Kaget, dia bilang, betulan. Lalu dia bertanya, apakah dia seorang petarung yang hebat? Seorang pendekar? Shin menjawab, bukan, dia seorang penyembuh. Gadis itu berkata, berbohong seringkali bisa menjadi penyakit. Dia bilang, itu bukan kebohongan, dia sudah bilang berhenti. Dia memegang sebuah pedang di tangannya. Katanya, lihat lebih dekat ke layar. Dia bertanya dengan heran, itu keterampilan penyembuhan? Dia benar-benar seperti seorang penyembuh, tapi dia bisa bertarung seperti itu. Jika dia tidak selamat, apakah dia akan didiskualifikasi? Direktur mengusap dagunya dan berkata, sepertinya begitu, tapi tidak ada alasan untuk itu. Seorang penyembuh harus melindungi pasien semaksimal mungkin. Benar, gadis itu setuju. Direktur berkata, semua persyaratan terpenuhi selama dia mengikuti aturan. Alih-alih hanya bertarung, dia benar-benar menemani dan menjaga pasien. Bahkan dia mempertaruhkan segalanya, tapi tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi ketika semua aturan dipatuhi. Program praktik ini juga tidak terbatas, jadi apa masalahnya? Gadis itu setuju lagi, dan direktur berkata, sepertinya yang terbaik dalam ujian praktik sudah diputuskan. Saat itu, Suho berada dalam posisi bertarung di depan monster, menggenggam pedangnya. Salah satu monster membuka mulut dan berlari cepat mendekat. Suho menyerang monster itu menjadi beberapa bagian dengan gerakan cepat, lalu menyarungkan kembali pedangnya. Dia merasa itu belum cukup dan memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Dia melompat ke udara, mendekati kelompok monster lain. Mereka menatapnya dengan heran saat dia mengayunkan pedangnya dan mengalahkan monster itu dalam beberapa sentuhan. Dia kemudian menangani beberapa monster lain dengan serangan cepat. Gadis yang duduk di tanah di belakangnya menyaksikan aksinya dengan mulut terbuka karena terkejut. Pemberitahuan muncul di depannya, mengatakan bahwa tingkat pemahaman gerbangnya sangat tinggi. Dia telah menguasai teknik gerbang. Suho menyeringai saat melihat jendela sistem, seperti yang dia pikirkan. Meskipun ini dunia virtual, dia tetap harus bertindak di lapangan agar sistem bisa mengenali gerakan tubuhnya dengan benar. Meski pengalaman yang diperoleh sedikit, metode ini ideal untuk mempelajari keterampilan. Dia memperoleh banyak tambahan keterampilan dan meningkatkan semua keterampilan pedangnya ke peringkat A. Mungkin tidak mendapatkan XP atau barang, tapi ini tetap memuaskan. Jika dia menguasai semua keterampilan dasar pedang dan menaikkan peringkat mereka ke A atau lebih tinggi, dia bisa menciptakan teknik unik seperti paran. Lalu jendela sistem muncul di depannya, tertulis hebat. Pemahaman Suho tentang ilmu pedang lebih tinggi dari siapapun. Sistemnya terkesan dan ingin mengakuinya secara penuh. Dia ingin mendaftarkan keterampilan baru dengan menggabungkan teknik dasar pedang dan gerbang.
Setelah mendaftar, dia bisa memilih nama, dan sistem akan mengaktifkan keterampilan itu. Dia berpikir, akhirnya, pedang pelindung. Lalu sistem bertanya, apakah nama Guardian Sword sudah benar untuk keterampilan yang dia ciptakan? Dia mengonfirmasi, dan sistem dengan senang hati melaporkan, keterampilan hebatnya telah diakui. Dia berhasil menciptakan keterampilan baru berdasarkan ilmu pedang peringkat S. Pedang pelindung meningkatkan efektivitas ilmu pedang dan kemampuan guard sebesar 50%. Sebagai penghargaan, sistem memberinya 10 poin status tambahan. Sistem juga berharap Suho terus menapaki jalur ini. Ia menerima peringkat S untuk keterampilan penguasaan pedang, sebuah kemampuan langka yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami ilmu pedang. Keterampilan ini menghapus batasan dalam mempelajari semua teknik pedang, memungkinkan penggunaan berbagai jenis pedang, serta meningkatkan efektivitas keterampilan terkait hingga 50%. Suho tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, ia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai ini. Tapi sekarang, dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia mencapainya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ia menyadari jumlah monster telah berubah. Waktu yang mereka habiskan di tempat ini sudah cukup. Ia telah mendapatkan semua yang diperlukan. Untuk menyelesaikan ujian ini, hanya ada dua pilihan, gugur di tangan mereka, atau mengalahkan mereka. Dengan percaya diri, Suho menggenggam pedangnya, menatap kelompok monster yang mendekat. Jawabannya jelas, ia akan mengalahkan semuanya. Orang-orang yang menyaksikan simulasi berkumpul di sekitar kapsulnya. Mereka terkejut. Ini pertama kalinya dalam sejarah ujian praktik, seseorang berhasil sejauh ini. Bahkan ia menyembuhkan rekan satu timnya. Tak ada gunanya mengevaluasi peserta lainnya. Beberapa hari kemudian, di markas Hexagon, tim perencana ujian Hunter berkumpul. Seorang pria berdiri di belakang podium dan menunjuk ke layar. Ia menyatakan bahwa yang terbaik tahun ini adalah Ki-hyun. Rekannya menoleh sambil menyatakan itu sudah sewajarnya. Mereka memang sudah bekerja keras untuk ini. Sambil menyentuh layar, pria itu berkata bahwa kali ini Hexagon akan berada di puncak. Namun mendadak ia terkejut. Ia menatap layar dan bertanya-tanya. Layar itu menampilkan ucapan selamat dari Asosiasi Pemburu Korea. Nama-nama peserta teratas muncul Suho, Park Yong, De Hanjen, Yong Wook, Kim Suan, Jong Wo, Wusan. Ia kebingungan. Di mana Ki-hyun? Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Pemimpin serikat sedang memanggil. Sementara itu, Suho duduk di kursi belakang mobil dan menjawab panggilan tersebut. Pemimpin di ujung sana, Chul Min, menyapanya dengan senyum. Ia mengatakan seharusnya ia langsung memberi ucapan selamat setelah hasil keluar. Namun karena kesibukan, ia baru sempat menelepon sekarang. Ia memberi ucapan selamat atas keberhasilan Suho dalam melewati ujian dan menyebut hasilnya luar biasa. Ia mengaku masih terus merasa kagum. Suho tersipu, menggaruk belakang kepalanya, dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan, semua ini mungkin berkat bantuan sang pemimpin. Namun pemimpin tertawa dan menyangkal. Ia berkata bahwa justru berkat Suho, mereka berhasil menangkap banyak peserta yang berlaku curang. Banyak yang menggunakan perangkat ilegal untuk meningkatkan kemampuan. Kini mereka telah dilaporkan dan aturan ujian ke depan akan lebih ketat. Suho menyambut baik hal itu. Menurutnya, ujian memang harus adil. Pemimpin lalu bertanya apakah Suho ingin bergabung dengan asosiasi. Suho menjawab bahwa untuk sementara ia akan tetap di guild. Namun apapun yang terjadi, ia tetap berniat bergabung. Pemimpin berterima kasih dan mengatakan bahwa ia akan segera menghubungi Suho jika ada informasi tentang perekrutan. Suho tersenyum pada pantulan dirinya di jendela dan berkata, ya, tolong bantu dia. Lalu dia menambahkan bahwa dia akan mengakhiri sambungan karena sudah waktu makan siang. Dia harus ingat untuk makan dengan baik, bahkan saat sedang sibuk. Chulmin setuju dan mengucapkan selamat makan. Setelah itu, Chulmin melihat layar ponselnya dan kue kering yang masih dibungkus di tangannya. Ia berdiri dari tempat duduk, menuruni tangga, dan berkata bahwa dia benar-benar perlu menyantap sesuatu. Suho melirik layar ponselnya dan berpikir bahwa suara itu terdengar sedikit serak. Apakah semuanya baik-baik saja? Selain itu, dia seharusnya menerima panggilan lebih cepat. Tepat saat itu, panggilan masuk. Ia mengangkat telepon dan menjawab. Iya, ini Suho, katanya. Kim Su di seberang telepon memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat karena Suho berhasil lulus ujian. Dia memberitahukan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Suho menjawab bahwa itu memang mengesankan dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia ditawari untuk bergabung dengan Nexus Guild dengan janji bahwa dia akan diperlakukan lebih baik dibanding siapapun di guild lain. Kim Su menanyakan apakah Suho tertarik bergabung. Suho menjawab bahwa dia akan berusaha memenuhi harapan mereka sebaik mungkin. Situasi bisa berubah cepat, terutama karena dia adalah penerima beasiswa terbaik di akademi. Karena mereka membicarakan hal ini, mungkin mereka bisa bertemu langsung untuk mendiskusikannya. Suho mengucapkan terima kasih atas tawaran itu dan mengatakan bahwa dia sudah punya rencana hari ini. Dia akan memeriksa jadwal dan menghubungi kembali. Tapi Kim Su mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena Suho adalah penerima beasiswa mereka. Bukankah lebih baik jika dia bergabung dengan Nexus Guild? Suho berdiri sambil tersenyum dan berkata mereka akan menyesuaikan jadwalnya dan dia tak perlu membuat kesepakatan dengan pihak lain. Ia mengacungkan jempol dan dua pekerja di depannya melakukan hal yang sama. Suho tertawa dan berkata, benar, sampai jumpa. Dia benar-benar bersemangat dan aku bisa mendengarnya, ujar Kim Su. Saat itu, pengemudi mengatakan mereka telah tiba. Suho mengucapkan terima kasih dan menutup pintu mobil. Kini ia telah lulus ujian, memiliki lisensi, dan juga dana. Yang tersisa hanyalah menjalani kegiatan seperti biasa. Sambil berjalan di pasar, ia memeriksa daftar belanja di ponselnya dan senang melihat semua kebutuhan telah dibeli, kecuali satu, senjata. Ia khawatir toko besar mungkin tidak menyediakan yang ia cari.
Maka dia memutuskan mampir ke toko kecil, penasaran apakah bisa menemukan perlengkapan yang sesuai. Saat masuk ke toko senjata, dia menyapa petugas. Pria yang duduk di meja menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Apa yang kau cari, Tuan?" Suho tersenyum dan menjelaskan bahwa dia baru saja menjadi seorang hunter dan sedang mencari senjata ringan. Petugas itu menggaruk dagunya dan menunjuk ke sebuah kotak berisi senjata terjangkau di sisi ruangan. Suho berjalan sambil menunjukkan arah dengan senyum canggung, lalu berterima kasih kepada petugas. Ia mencatat bahwa sebagian besar senjata tingkat rendah belum diuji, tapi itu bukan berarti semuanya berkualitas buruk. Ia mulai memeriksa senjata satu persatu, dan teringat bahwa kadang senjata perlu diaktifkan agar bisa menunjukkan bentuk aslinya. Biasanya, senjata semacam itu memiliki aura khusus yang hanya bisa dikenali oleh sedikit pemain. Tiba-tiba, bagian bawah salah satu senjata di tangannya memancarkan cahaya. Sebuah jendela sistem muncul di depannya, menampilkan pesan bahwa sihir telah diaktifkan. Ia mengangkat senjata itu dan bergumam dalam hati bahwa inilah yang ia cari. Beberapa saat kemudian, saat berdiri di jalan, ia berpikir, jika pemilik sebelumnya tahu nilai tombak ini, mungkin dia akan menyesal telah menjualnya dengan harga murah. Baiklah, mari kita mulai, gumamnya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai memusatkan energi. Tombak itu mulai diselimuti oleh aura sihir. Sistem memberitahukan bahwa senjata menerima kekuatan magis. Kesadaran dalam senjata mulai bangkit dan kebangkitan dimulai. Suho menggenggam tombak dengan kedua tangan, mencoba menahannya. Napasnya berat, wajahnya basah oleh keringat. Ia merasa kekuatan mananya diserap sangat cepat. Ia jatuh ke tanah, melepaskan tombak, lalu mengambil beberapa napas dalam. Ia sadar, jika ia terlambat sedikit saja, mungkin ia akan kehilangan kesadaran. Untuk membangkitkan tombak itu, dibutuhkan setidaknya 100 poin statistik sihir. Meskipun belum bisa menggunakannya sekarang, senjata ini akan sangat berguna di masa depan. Ia akan naik level dengan cepat dan mencoba menggunakannya lagi. Ia berdiri dan mengambil tombak itu kembali. Beberapa saat kemudian, Jojin terlihat sedang duduk di meja dan ada sesuatu di laptopnya. Tiba-tiba, ia menerima panggilan dan menjawab sambil menjepit telepon di antara bahu dan kepalanya. Suho bertanya apakah dia reporter dari PBS. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan senang bisa bertemu. Reporter itu mengangkat alis, tersenyum, dan membalas sapaan. Tapi kemudian bertanya, siapa sebenarnya Suho? Tiba-tiba ia sadar, apakah Suho orang yang mendapatkan nilai tertinggi di ujian? Suho mengangguk dan menambahkan bahwa dialah orang yang menyelesaikan gerbang di stasiun Sindorim seorang diri. Reporter itu langsung berdiri, menaruh tangan di meja, dan kaget mendengar pernyataan itu. Apa maksudmu? Kau melewati gerbang sebelum punya lisensi? Makhluk seperti apa yang kau hadapi? Ia duduk kembali dan bertanya, mengapa Suho menghubunginya secara khusus? Suho menjawab bahwa ia menemukan blog milik reporter itu. Ia mendengar bahwa reporter itu dijuluki anak dengan sendok emas, tapi tetap memilih bekerja sebagai jurnalis. Ini menunjukkan betapa tinggi rasa bangga profesionalnya. Masih banyak hal yang bisa dipromosikan dan akan ada banyak materi menarik. Bagaimana kalau menjadi pasangan eksklusifnya? Reporter itu kaget. Apa maksudmu? Kau ingin seorang jurnalis kaya jadi bawahannya? Ia menganggap Suho hanya orang aneh yang merasa dirinya spesial. Ia berkata mengerti, tapi sedikit tidak nyaman dengan pendekatan ini. Meskipun ceritanya menarik, ia tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Suho menegaskan bahwa ia tidak mencari bawahan, tapi mitra sejati. Reporter itu menyarankan agar mereka berbicara terus terang. Apa sebenarnya yang Suho inginkan? Ia merasa Suho ingin meningkatkan citranya sebelum bergabung ke guild. Suho saja sebagian setuju. Ini bukan soal nilai, tapi tentang keinginan untuk mendapatkan sedikit ketenaran. Ia berencana menjadi pejabat pemerintah. Sang reporter bertanya, terkejut, apa maksudnya? Bukankah asosiasi pemburu hebat? Ia tidak cukup mengerti, menurutnya tidak bisa mendapatkan ketenaran dengan cara itu. Suho ingin bergabung dengan guild besar, tapi malah memilih menjadi anggota asosiasi. Apa dia serius? Suho menjawab, dia tidak bercanda. Dia akan bergabung dengan asosiasi dan bekerja di gerbang. Katanya, dia bukan tipe orang kaya yang punya pekerjaan sungguhan, tapi hanya menjadikan ini sebagai hobi. Ia ingin dikenal, tapi kenyataannya, dia hanyalah pemuda tanpa orang tua yang tumbuh di sekitar gerbang. Kenapa dia tertarik pada pemerintahan? Pelayanan membersihkan gerbang adalah tugas utamanya. Itu tujuan hidupnya. Jojin terdiam dan berpikir, apa dia serius? Terlalu banyak hal aneh yang terjadi, sulit untuk dipahami. Ia menyandarkan tubuh ke kursinya dan berpikir, tidak masalah. Tapi kenapa dia bilang begitu? Dia tidak sepenuhnya mengerti maksud Suho. Namun, ia memutuskan untuk menolak tawaran itu. Ia akan menulis artikel sekemaunya sendiri. Tapi, Suho mengusulkan taruhan. Jojin terkejut. Taruhan? Suho bilang dia ingin mendapatkan kepercayaannya sebagai pemburu dan akan membuktikannya dengan kemampuan. Menyangka, katanya. Karena hari ini dia berencana menaklukkan menara tantangan sendirian. Reporter bertanya, sendirian? Tidak mungkin. Biasanya itu dilakukan oleh satu tim. Suho membenarkan, ia yakin cukup untuk mendapatkan kepercayaan Jojin. Jika dia berhasil, dia menawarkan diri untuk menjadi sumber berita eksklusif bagi Jojin. Jojin adalah penyiar top dan reporter PBS terkenal. Demi kebanggaan dan harapan keluarganya, ia dikenal sebagai jurnalis yang tidak mudah menerima permintaan. Dulu, di dunia sebelumnya, ia banyak bekerja sama denganku. Bakatnya banyak memengaruhi penipu dan pelaporan luar biasa membuatnya bersinar. Tapi seiring waktu, ia tersingkir dan hilang dari sorotan. Barat sebuah jam selalu dianggap sebagai ancaman, dan Jojin tidak terkecuali. Ia terseret konflik faksi yang membuatnya mengundurkan diri. Namun kini, ia tidak bisa terus bersembunyi. Masih dalam panggilan, Suho berkata, jika dia berhasil, dia ingin Jojin menjadi reporternya.
Suho pikir akan sangat benarnya reporter seperti Joji sisinya. Jojin kesal, tapi menjawab, baiklah kalau Suho berhasil, ia akan melakukan yang terbaik sebagai reporter untuknya, dan akan melihat apakah dia benar-benar bisa. Suho menutup mata dan berkata, sampai jumpa. Kalau begitu, aku akan pergi mengalahkannya. Reporter menatap layar ponselnya dengan kesal. Dia benar-benar menyebalkan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, bingung dengan semua yang terjadi. Apa yang baru saja dia katakan? Kenapa dia ikut dalam semua ini? Ia menaruh tangan ke kepalanya, tapi meski menjengkelkan, semua itu tidak terasa palsu. Suho tidak terlihat seperti penipu. Ia menyandar ke kursi, menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, aku pasti sudah gila. Ia berdiri, menaruh tangan di meja, dan berkata, ya, sudahlah. Setelah mengumpulkan semua barang, ia melangkah menuju pintu keluar. Kalau semua ini benar, bagus. Kalau tidak, tidak ada ruginya. Ini cuma taruhan. Beberapa waktu kemudian, di menara uji, Suho mendekati pintu masuk. Ia menyerahkan kartu lisensinya kepada petugas dan bertanya apakah ia masuk. Petugas mengambil lisensinya, memeriksa, dan menjawab bahwa ia bisa. Lalu bertanya, apakah Suho datang sendirian? Suho menegaskan kata-katanya, lalu bertanya apakah tidak mungkin melakukannya sendiri. Petugas menjawab bahwa itu tidak sepenuhnya benar, tapi terlihat jelas dia baru menerima lisensi. Kalau ini pertama kalinya dia ke sini, bukankah lebih baik bergabung dengan kelompok? Meski level rendah, tetap saja bisa berbahaya. Suho tersenyum dan berkata bahwa dia baik-baik saja, dia lebih suka masuk sendiri. Petugas yang memegang lisensinya tampak ragu. Seolah merasa sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi, akhirnya dia menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata, baiklah, dia mengerti. Biayanya 70.000 dan harus dibayar segera. Setelah menerima tagihan, Suho melangkah maju, menyetujuinya, dan mengucapkan terima kasih. Petugas itu berteriak agar Suho berhati-hati. Jika terasa mustahil, dia harus segera kembali. Suho menoleh, tersenyum, dan berterima kasih atas perhatiannya. Menara percobaan dikenal sebagai tempat perburuan karena sering digunakan oleh pemain di bawah level 20 untuk naik tingkat. Ini adalah salah satu gerbang di bawah kendali negara. Tempat yang lebih cocok untuk berburu, setelahnya diatur ulang. Dia membuka pintu dan masuk. Cahaya terang menyinari wajahnya, lalu jendela sistem muncul, mengumumkan bahwa dia telah memasuki menara percobaan. Ia bisa gagal kapan saja. Jika ingin keluar, cukup nyatakan, dan dia akan dikembalikan secara otomatis. Suho mengulurkan tangan dan mengambil pedangnya. Fokusnya beralih ke seekor slime saat sistem memberitahukan bahwa percobaan lantai pertama dimulai. Monster itu meluncur ke arahnya dan menabrak dengan kepala. Suho menangkap kepala makhluk itu dengan tangan dan bersikir. Monster pertama adalah lendir. Awalnya dia terkejut dengan ukuran dan kecepatannya. Tapi kerusakannya tergolong rendah, jadi dia harus segera menyelesaikannya. Dia melompat ke kepala monster, membidik, lalu menghancurkan intinya dengan satu pukulan tajam. Makhluk itu langsung hancur berantakan. Suho berpikir menghancurkan inti memang cukup untuk menanganinya dengan mudah. Setelah mendarat, dia melihat ke depan dan menyadari bahwa slime juga bisa berkembang biak. Inti yang terbelah berubah menjadi beberapa monster baru, meski lebih lemah dan terbatas dalam regenerasi. Karena itulah disarankan memasuki menara bersama tim, sebab monster biasanya muncul dalam kelompok di hampir setiap lantai. Suho berlari maju dan menyerang, melompat ke kepala salah satu monster, lalu meluncur ke arah monster berikutnya. Dia mengarahkan pedangnya ke inti, lalu melemparkannya ke monster lain dan menghancurkan intinya juga. Dia terus bergerak, berputar di udara, meraih sebagian tubuh slime, dan berkata, terima kasih, karena bisa berpegangan padanya. Lalu dia melompat, berlari di atas tubuh slime, dan menghancurkan inti monster berikutnya yang berdiri di sana. Setelah itu, dia mendarat dan sistem muncul lagi, menginformasikan bahwa lantai pertama telah ditaklukkan. Apakah dia ingin melanjutkan ke lantai berikutnya? Dia melihat ke atas dan berpikir, masih ada 48 kali percobaan yang harus diselesaikan sebelum beristirahat. Kemudian, sistem memberitahukan bahwa percobaan lantai 2 sedang dimulai. Lantai tertinggi yang pernah ditaklukkan di menara percobaan adalah lantai 48. Itu adalah informasi yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya. Rekor saat ini adalah lantai 29, dan keduanya merupakan pencapaian yang ditetapkan oleh pemain dan kelompok. Setiap lantai di menara uji coba monster memiliki peningkatan level dan kekuatan, menjadikannya tempat ideal untuk menjelajah secara berkelompok. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh setiap individu. Namun, dalam jangka panjang, bekerja sama dengan pemain yang lebih kuat bisa memberikan keuntungan besar. Karena itu, jika Anda menargetkan rekor tinggi, solusi terbaik adalah membentuk tim level 20 dan mencoba menaklukkan menara. Pemberitahuan sistem muncul di depan Suho, memberitahunya bahwa ia telah mencapai lantai 18. Ia menatap ke atas dan merasa lantai berikutnya seharusnya bukan masalah. Sistem bertanya apakah ia siap untuk menantang lantai selanjutnya, dan ia mengangguk. Tantangan diterima, dan lantai 19 pun dimulai. Aura merah memenuhi ruangan. Suho segera sadar bahwa ini berbeda dari lantai sebelumnya. Hanya ada satu monster, yang berarti jauh lebih kuat. Ia segera bergerak maju, melompat ke arah cahaya terang, dan mengayunkan pedangnya dengan satu gerakan tajam. Untuk menyelesaikan tantangan, ia hanya perlu mengalahkan satu target. Monster besar itu muncul di hadapannya. Suho menyapanya dengan senyuman, lalu menebas dalam satu serangan cepat. Percikan merah muncul, dan sistem mengonfirmasi bahwa ia telah menaklukkan lantai 19. Sistem bertanya apakah ia ingin melanjutkan ke lantai berikutnya. Ia menjawab nanti, dan tantangan ditunda. Setelah mendekati monster itu, Suho berjalan di sepanjang dadanya, memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan lantai 19. Biasanya, monster dari menara menghilang setelah dikalahkan. Namun yang satu ini berbeda.
Ada petunjuk bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa diambil. Ia menemukan sebuah barang di bagian dada monster dan memeriksanya. Ia berpikir bahwa benda ini tidak digunakan sendirian, melainkan dikombinasikan dengan yang lain. Ia menggunakan sihir identifikasi dan cahaya terang muncul di depannya. Ia yakin telah menemukan apa yang ia cari. Saat mengulurkan tangan ke cahaya itu, sistem memberitahunya bahwa gua merah tersembunyi telah ditemukan. Ia sadar bahwa ini adalah rumah dimensi milik Raja Benteng, Jang Pungho. Sebuah portal besar terbuka di depannya, berbeda dari portal biasa. Dimensi ini dibuat menggunakan benda-benda khusus dan makhluk hidup bisa keluar masuk dengan bebas. Setelah masuk, ia melihat sekeliling dan berpikir tempat ini seperti gua. Cahaya terang muncul lagi dan sistem mengumumkan bahwa pemilik rumah dimensi telah tiada. Sistem menawarkan kepemilikan padanya dan ia menerimanya dengan senang hati. Sistem mengonfirmasi bahwa Suho adalah pemilik baru rumah dimensi peringkat S. Ia menyadari bahwa ini lebih seperti keterampilan daripada sekadar item. Rumah dimensi itu mulai menyesuaikan diri dengan mana miliknya. Ia melihat sekeliling dan terkejut dengan perubahan yang terjadi. Kilatan cahaya menyilaukan pandangannya dan beberapa saat kemudian sistem mengumumkan bahwa restrukturisasi selesai. Ia membuka mata dan melihat sekeliling dengan takjub. Ia tak menyangka bisa memiliki tempat seperti ini hanya dengan mengalahkan satu monster. Ini lebih dari yang ia harapkan. Menurut sistem, semakin tinggi mana yang dimiliki, semakin luas ruang rumah ini, dan interiornya pun menyesuaikan preferensi pemilik. Ia merasa lega bahwa keterampilan ini tidak jatuh ke tangan Jang Pungho, seseorang yang telah membuatnya menderita. Ia melewati masa sulit karena penyelundup licik itu. Dia menyelundupkan segalanya ke tempat ini, barang-barang aneh, harta nasional, bahkan yang lainnya. Membayangkan apa yang dia lakukan saja sudah cukup membuat kepala pusing. Dia masih ingat bagaimana dia tak bisa tidur selama berhari-hari karena tekanan yang begitu besar. Rasanya seperti hidup dalam mimpi buruk. Tapi sekarang, dia yang memegang kendali. Hal seperti itu tidak akan terulang. Dia berhasil mencegahnya naik pangkat lebih dulu, menyelesaikan dua masalah sekaligus. Perjalanan pun berlanjut. Tak lama kemudian, berita utama mulai membicarakan prestasi Suho. Jojin melihat layar ponselnya dan terkejut. Itu berarti Nexus akan menerima anggota baru. Dia berpikir sejenak. Bukankah Suho pernah bilang akan bergabung dengan asosiasi itu? Jika Suho sampai muncul di berita utama, artinya Nexus benar-benar yakin dengannya. Guild mereka memang luar biasa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dia mulai penasaran. Sekarang Suho sudah sampai lantai berapa? Tiba-tiba, notifikasi dari sistem muncul. Lantai 30 telah ditaklukkan. Dia menengadah, bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sistem mengumumkan bahwa rekor di Challenge Tower telah diperbarui. Seorang pemain baru telah menyelesaikan lantai 31. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar menara. Wajah mereka penuh tanda tanya. Rekor baru ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah ini dilakukan oleh pasukan dari salah satu guild besar? Tak lama berselang, sistem kembali berbicara. Lantai 32 juga telah ditaklukkan. Salah satu dari mereka tampak tak percaya. Bagaimana mungkin? Mereka baru saja memulai dan sekarang sudah selesai? Siapa pemain ini? Reporter yang berada di lokasi tampak bingung. Jangan-jangan, ini benar-benar Suho. Belum lama tadi dia sempat meneleponnya. Awalnya dia pikir Suho hanya ingin pamer. Tapi jika ini memang ulah Suho, maka jendela sistem muncul menampilkan nama penakluk, Suho. Pemain telah memulai uji coba lantai 32. Reporter itu tersenyum tipis. Nama ini akan terus dia ingat sepanjang hidupnya. Di markas guild, seorang petinggi tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia berseru bahwa Hunter Suho adalah orang yang sedang dibicarakan. Seorang staf depannya mengangguk dengan canggung dan membenarkan. Suho sedang mencatat rekor baru. Tubuh petinggi itu berwarna semangat. Ini benar-benar di luar dugaan. Dia melepas kacamata, menekan pangkal hidung, lalu berkata bahwa jika mereka ingin menarik Suho ke Nexus, mereka harus menyiapkan sesuatu yang sangat berarti. Dia menyarankan untuk segera menghubungi ketua dan sekretaris, lalu menuju kantor pusat yang berada dekat. Sistem kembali melaporkan bahwa Suho telah memulai ujian di lantai 48. Seorang pria yang duduk di dekat sana tampak terkejut. Dalam hati, dia bertanya-tanya, seberapa cepat Suho menaklukkan menara ini? Jika Suho benar-benar ingin bergabung dengan asosiasi, maka mereka akan menerima talenta luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dari saku dan tampak terkejut melihat nama di layar. Wakil Presiden? Dia menjawab dan mengatakan bahwa dia mendengarkan. Wakil Presiden menanyakan keberadaannya. Dia menjawab bahwa dirinya ada di Pangyo, dekat menara ujian. Wakil Presiden mengangguk, lalu bertanya, apakah dia mengenal Suho? Dia tersenyum sedikit canggung. Mereka hanya pernah bertemu secara kebetulan, tidak terlalu dekat. Bagus, kata Wakil Presiden. Itu cukup. Dia memintanya untuk membawa Suho ke sana. Julmin menatap layar ponsel, bingung. Apa maksudnya? Dia harus menemukan dan membawa Suho ke asosiasi? Apa sebenarnya yang sedang dibicarakan? Wakil Presiden menjawab dengan tenang. Dia hanya ingin Suho datang untuk berfoto bersama Presiden. Jika dia mengerti, dia menutup telepon. Tangan pria itu gemetar saat melihat pantulan dirinya di layar. Ia tidak memikirkan hal lain. Selama orang-orang seperti itu masih bertahan di posisi itu, tak mengherankan jika mereka dianggap penyalahguna pajak. Karena itu, semua pejabat seharusnya diambil dari kalangan pemburu. Betapa lelahnya dia saat itu. Dia meletakkan tangannya di atas batu di belakang dan bersandar sedikit berat. Setelah itu, dia menunduk dan memandang menara, lalu bertanya-tanya, bagaimana alasannya membawa Suho ke sana? Saat itu, Suho sedang menggenggam gagang pedang yang tertancap di tanah. Napasnya berat. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menaklukkan lantai 48 dan memecahkan rekor uji menara.
Ia mengacak-acak rambut, bertanya dalam hati, kapan ini akan berakhir? Sistem mengatakan bahwa karena pencapaian luar biasa itu, ia akan diberi 5 poin statistik tambahan. Ia duduk di tanah dan memanggil jendela statistik. Ia merasa perjalanan tanpa henti ini melelahkan, namun belum selesai. Jendela sistem di depannya menampilkan Suho, level 39 kelas, penyembuh kekuatan 95, daya tahan 95, mana 91, persepsi 39, statistik tambahan 5. Pemandangan itu membuat rasa lelahnya menghilang. Mencapai level 39 sudah hebat, dan lebih baik lagi karena mendapat 5 poin setiap kali memecahkan rekor. Mengetahui semua itu membuat peningkatan terasa menyenangkan. Ia memutuskan untuk menambahkan semua poin kemana. Lalu ia mencabut pedangnya dan berpikir, oke, aku sudah mendistribusikan poin. Saatnya bersiap membersihkan lantai terakhir. Sistem mengumumkan dimulainya ujian lantai 49. Aura gelap mulai muncul dari kristal besar yang melayang di udara di hadapannya. Suho menyeringai, berpikir, akhirnya mereka bertemu. Penguasa menara ini. Seekor naga dari lantai 49 muncul dari kegelapan. Mulutnya menganga tepat di depannya. Suho kebingungan, berpikir, level keseimbangan apa ini? Ini seperti lelucon. Meski naga bukan makhluk biasa, mereka tetap sangat kuat karena rasnya. Dia mulai khawatir. Mungkinkah lantai ini bisa diselesaikan? Ini akan sulit. Namun ia menggenggam pedangnya erat dan berkata, kemenangan adalah tujuanku. Ia berlari ke depan, mengayunkan senjata, dan dengan cepat mendekati naga. Tapi kaki raksasa makhluk itu menghantam tanah dengan keras, meninggalkan retakan dalam. Suho terkejut menyadari makhluk sebesar itu bisa bergerak begitu cepat. Melihat cakarnya, Suho tahu ia berada di tepi bahaya. Aura pekat meledak dari cakar itu seperti hembusan angin kuat, melemparkannya ke belakang. Ia ketakutan, sadar bahwa dirinya tersudutkan. Dalam sekejap, ia berada tepat di atas mulut naga yang terbuka lebar. Ia jatuh dengan cepat, menoleh, memejamkan mata, dan mendarat di kepala naga. Dengan napas berat, ia berseru, nyaris saja. Lalu ia mengayunkan senjata lagi. Sekarang, giliranku. Ia menghantam kepala naga, membuat makhluk itu membuka mulut dan mengaum. Naga mulai menggoyangkan kepala ke kiri dan kanan. Suho terpental ke depan, mendarat dengan kaki menghentak tanah, lalu menatap monster itu. Ia menyeringai dan berpikir, tepat seperti yang kuharapkan. Tapi itu bukan sekadar luka ringan. Apakah itu memengaruhinya? Apakah dia bahkan merasakan sesuatu? Tatapan mereka bertemu saat naga menghantamkan cakarnya ke tanah, menghancurkannya lebih dalam lagi. Suho bersembunyi di balik salah satu lempengan besar, bersyukur atas statistiknya yang tinggi. Kalau lebih rendah dari itu, dia mungkin sudah tak selamat. Mengintip dari sudut, dia sadar untungnya level naga itu tidak terlalu tinggi. Kalau lebih kuat, dia pasti sudah ditemukan. Namun dalam situasi ini, ketahanan naga tetap jadi masalah. Serangan biasa dari ras normal bahkan tak meninggalkan bekas. Dia harus memanfaatkan titik lemahnya. Hanya dengan begitu serangannya akan lebih efektif. Sampai monster itu mencapai level 100, mungkin titik lemahnya masih bisa dikenali. Dia memperhatikan dengan saksama, lalu melihat sisik yang berbeda di bagian ekor. Aku menemukannya, pikir Suho. Segera dia meraih lempengan batu, mendorongnya, lalu melompat ke depan sambil menyingkirkan bebatuan yang menghalangi. Saat mendekat, dia mengayunkan senjatanya dan menghentakkan pedang tepat di bawah sisik yang berbeda itu. Naga itu mulai menggeliat dan menggoyangkan ekornya. Sistem memberitahukan bahwa akibat serangan tersebut, menara naga menjadi tak terkendali. Suho menggenggam gagang pedangnya, tahu ini tidak akan mudah dan akan semakin sulit jika dibiarkan. Dia harus segera menghancurkan titik lemahnya. Sambil berkonsentrasi, dia mencengkeram gagangnya lebih erat dan mendorong pedangnya lebih dalam. Sistem menyadari naga sedang menggunakan tatapan intimidatif ke arah Suho. Wajah naga berubah ngeri, tubuhnya mulai bergetar dan napasnya memburu. Sistem memberitahu bahwa tubuh naga membeku, mengalami gangguan pendengaran dan mulai berhalusinasi. Naga berusaha menggunakan kemampuan penyembuhan, tapi sistem menolak. Tingkat intimidasi terlalu tinggi, kemampuannya tak berfungsi. Naga meraung keras. Suho menggertakkan gigi, lalu berteriak kaget saat naga menghantam dinding menara dengan ekornya. Suho berseru panik ketika portal besar terbuka di depannya. Dia segera melompat masuk dengan tubuh gemetar. Dengan terburu-buru, dia membuka tutup ramuan dan meminumnya. Sistem memberitahu bahwa ramuan pemurnian telah dikonsumsi. Efeknya aktif. Suho keluar dari kondisi panik dan halusinasi, lalu pingsan di lantai. Dengan napas berat, dia bergumam, aku selamat. Dia merasa lega. Tanpa izin, tak mungkin bisa masuk ke dalam rumah dimensi. Dia tak menyangka ramuan yang dibelinya di pasar Daimon akan berguna. Ia segera duduk dan menyadari betapa beratnya pertarungan tadi. Bahkan setelah mengatasi hambatan dan menahan rasa takut, itu tetap bukan hal yang mudah. Penyembuhannya gagal. Dia harus tetap bersembunyi dan bertahan, atau dia tak akan pernah mendapatkan yang dia cari. Dengan tekad, Suho memandang ke depan. Ia melihat barang-barang di sekelilingnya dan memutuskan untuk meminta bantuan dari peracik gila itu. Tak lama kemudian, pesan muncul di layar. Sistem menyampaikan bahwa rumus kombinasi tingkat rendah telah dipelajari menggunakan buku keterampilan. Stopless kombinasi berhasil dipanggil. Suho melihat benda itu di depannya, memegang bahan-bahannya, dan yakin bahwa bahkan pada tingkat terendah pun, kombinasi ini pasti akan berhasil. Semuanya tersebar luas, dikenal sebagai pernak-pernik tak berguna. Dunia belum menyadari nilainya yang sesungguhnya. Setelah itu, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali. Sistem mengumumkan bahwa kaos kaki tanpa nama, alat musik tanpa nama, dan sapu tanpa nama telah ditempatkan di Stopless. Kombinasi dimulai. Ia menatap cahaya yang terbentuk dalam bejana, menyadari bahwa semua ini tak akan diketahuinya
jika bukan karena peran sebagai penggiling dengan nama panggilan yang khas. Sistem mengucapkan selamat. Kombinasi berhasil. Harta langka lahir dari level rendah. Kombinasi pertama dengan peringkat MUMA S+. Tak mencolok, tak menarik, tapi menyimpan jejak langkah para tokoh diam-diam. Kehidupan mereka menyatu menjadi harta baru. Peringkat item naik satu tingkat. Ini adalah ciptaan pertamanya melalui kombinasi. Ketika ia meraih cincin itu, sebuah pesan muncul dari sistem. Karena pencapaian luar biasa ini, ia mendapat tambahan 10 poin karakteristik. Ia tersenyum, berpikir bahwa kombinasi item bisa memberikan statistik. Inilah yang ia inginkan saat pertama kali menciptakan benda itu. Keistimewaan seorang regresor benar-benar luar biasa. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan item, tapi seseorang pernah berkata, hanya ada dua, yang pertama dan bukan yang pertama. Yang pertama berarti benar-benar yang pertama dari jenisnya. Biasanya peringkat S. Ia mengenakan cincin itu, menyadari bahwa item miliknya memiliki peringkat S+. Tanda plus berarti item tersebut diperkuat berdasarkan kekuatan pemiliknya atau memiliki efek khusus. Aura kuat terpancar dari cincin itu. Saat melihat tangannya, sistem mengonfirmasi bahwa item tersebut kini terhubung padanya. Ia merasa ini pertama kalinya ia mengenakannya, dan rasanya luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah memiliki item ini karena sudah lenyap saat ia menguraikan rumusnya. Namun kali ini, orang yang menciptakan rumus tersebut berhasil membuka jalannya, dan itulah yang memberinya kesempatan. Kini dengan tambahan statistik, ia bertanya-tanya, haruskah ia membangunkannya? Ia duduk di tepi sofa, memanggil jendela statistik, lalu menyalurkan poin kemana, sementara sisanya ke kekuatan dan daya tahan. Mananya kini mencapai 100, dan statistiknya terus naik. Peringkat merah, ia baru girang. Ini kali pertama ia mencapainya di bawah level 50. Kali ini lebih cepat. Ia belum sampai ungu, tapi jika terus melaju, ia pasti akan mendapatkannya. Dalam sistem, peringkat warna naik setiap 100 poin. Ungu terbuka di angka 700. Masih jauh, tapi kali ini ia yakin bisa mencapainya. Mungkin bahkan melampauinya. Ia memanggil tombak kuno. Senjata itu muncul di udara. Ia menangkapnya dan berkata, sudah waktunya untuk membangunkannya. Aura kuat mulai terkumpul di sekitar tombak. Sistem memberitahu bahwa ia sedang menyalurkan energi magis ke dalam senjata. Kesadaran senjata mulai bangkit. Suho menarik napas dalam saat menggenggam tombak. Kecepatan penyerapannya luar biasa. Beberapa saat kemudian, sistem mengonfirmasi energi yang diberikan telah cukup. Aura gelap memenuhi ruang di sampingnya. Senjatanya bersinar. Kesadarannya mulai bangkit. Sebagian berhasil dalam proses kebangkitan. Informasi item telah diperbarui. Ia memperoleh tombak berperingkat Ghost. Suho menggenggam tombaknya dan berkata, sekarang putaran kedua dimulai. Tombak Ghost adalah salah satu harta penguasa bayangan. Diyakini terbuat dari tulang makhluk bayangan tingkat ilahi. Senjata ini hanya mengenali orang yang membangkitkannya sebagai pemilik dan memungkinkan penggunaan kemampuan bayangan tingkat A. Kemampuan ini memungkinkan item dipanggil dari bayangan pemilik kapan saja. Selama ada mana dan bayangan, tombak yang rusak bisa diperbaiki dan dipanggil kembali menggunakan kemampuan dengan peringkat yang sama. Suho berpikir, seperti Bang Ho, memiliki rumah, penguasa bayangan memiliki tombak Ghost. Alasan mengapa ia disebut Raja Bayangan disebutkan dalam deskripsi tombak ini. Mungkin di suatu tempat dalam ruang antar gerbang, ada Raja Bayangan sejati yang hanya memiliki satu tombak ini. Beruntung tombak itu jatuh ke tangan Suho sebelum tokoh antagonis muncul. Kini, Suho memutuskan untuk mengujinya. Ia melemparkan senjatanya ke dinding, lalu mengangkat tangan ke samping dan mengucapkan kata Phantom Shadow. Senjata itu muncul di tangannya. Ia meraihnya, tersenyum, dan berkata, menurutku ini mantap dan sempurna. Sekarang, putaran kedua dimulai. Melihat seekor naga lewat portal, ia berpikir akan bagus menyerang dari sini. Sayangnya, rumah ini tak menyediakan pilihan seperti itu. Suho melompat keluar dari portal dan memutuskan menyerang saat monster sedang beristirahat agar bisa menekan kerusakan maksimal. Ia mendarat berdiri, melangkah maju, mengistirahatkan kaki di atas batu yang terangkat, lalu berkata, oke, posisi ini cukup bagus. Ia memutar tombak di tangannya, lalu melemparnya dengan tajam. Senjata itu melesat, mengenai sasaran tepat di bagian tubuh naga. Mata naga terbuka. Dalam waktu bersamaan, mulutnya menganga, dan ia mengaum keras. Suho melompat turun. Sistem memberitahukan bahwa serangannya membuat naga menjadi agresif. Monster itu terbang turun menyerang. Suho berteriak. Sebuah portal muncul di depannya. Sistem kembali menginformasikan bahwa naga menggunakan kemampuan intimidasi. Suho terbang langsung ke portal yang muncul di rumah. Ia berhenti di lantai berpikir bahwa ia berhasil masuk sebelum efek ketakutan muncul, jadi tidak ada efek khusus. Tapi saat melihat tangannya bergetar, ia sadar bahwa tadi ia sempat sangat terkejut. Dengan taktik serang dan lari, ia akan mengalahkan monster itu. Beberapa saat kemudian, ia berpikir bahwa waktu yang dibutuhkan cukup lama. Sisik bagian belakang belum hancur sepenuhnya, tapi daya tahannya sudah di bawah 10%. Taktiknya takkan berhasil lagi. Area bebas terlalu rusak untuk mengelabui monster, tapi itu bukan masalah. Ini tidak sebanding dengan tantangan sebelumnya. Suho menghadapi monster itu. Ia berlari, melompat keluar dari portal, dan terbang menuju naga sambil memegang tombak di depannya. Monster itu mengayunkan kakinya, menepis tombak ke samping. Suho berputar di udara, mengulurkan tangan, menangkap tombaknya kembali, lalu mendarat di kepala naga. Ia mengarahkan tombak ke mata naga, menyerangnya, lalu meluncur ke samping. Monster mengeluarkan raungan. Suho berputar di udara dan berkata, wow. Monsternya melihat batu-batu yang hancur, lalu mengalihkan perhatian ke Suho yang berlari dari samping menuju ekor makhluk itu.
Saat itu, Menara Naga kembali menggunakan kekuatan intimidasi. Sistem mengumumkan bahwa Suho terpengaruh oleh rasa takut. Meski begitu, dia berhasil menyerang titik lemahnya dengan gerakan tajam. Sistem mengonfirmasi bahwa skala terbalik itu menghancurkan energi naga terakhir. Serangan kuat dilancarkan, dan sistem menyatakan bahwa Suho telah mengalahkan Menara Naga. Monster itu tergeletak tak bergerak dengan serangan tepat pada bagian lehernya. Sistem mengumumkan bahwa Suho telah mencapai lantai ke-49 dan mencetak rekor baru. Ujian menara berhasil diselesaikan. Perjalanannya menorehkan prestasi besar. Ia diberi penghargaan 10 poin statistik. Evaluasi terhadap tes luar biasa itu pun dimulai. Levelnya naik dan statistiknya meningkat. Karena kelelahan, Suho jatuh ke tanah dan berseru, "Berhasil!" Sistem kembali mengumumkan bahwa ia menerima tambahan poin statistik. Terbaring di tanah, Suho menyadari bahwa ia telah melampaui batas menara pengujian. Sesuatu yang belum pernah terjadi di kehidupan ini maupun sebelumnya. Sistem menyatakan bahwa dengan mencapai level 40, ia memperoleh kekuatan besar dan 5 poin status tambahan. Semua level keterampilan penyembuhnya meningkat, dan ia mendapatkan kemampuan baru. Penyembuhan roh peringkat B. Suho memperhatikan informasi itu, lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Roh penyembuhan peringkat B." Roh tersebut menciptakan zona penyembuhan. Sebuah area luas tempat makhluk dapat dipulihkan secara bertahap tanpa batas jumlah, asalkan ada satu senjata yang digunakan sebagai totem. Suho merasa akhirnya memperoleh keterampilan penyembuhan yang maksimal, layaknya Isabella. Sistem menyelesaikan evaluasi ujian. Melihat notifikasi, Suho bertanya dalam hati apakah ia akan melihat sesuatu lagi. Sistem memujinya dan memberinya hadiah besar. Ia memperoleh kemampuan langka, darah naga, peringkat S+. Matanya membelalak kaget. Ia menunjuk ke jendela sistem dan berseru, "Darah naga skill ikonik dari pemain monster Yongma itu. Aku benar-benar mendapatkannya. Darah naga ini berasal dari dinasti naga besar. Tingkatnya S+. Mereka yang memilikinya bisa menggunakannya meskipun tidak dilahirkan dengan darah naga. Tingkat intimidasi darah naga adalah level 1. Level 2, roh naga, masih terkunci. Level 3 dan 4 belum tersedia." Suho tersenyum dan berkata, "Luar biasa. Ini benar-benar darah naga." Ia berdiri, mengangkat tangannya dan berseru penuh sukacita, "Luar biasa. Di kehidupan ini, aku akan jauh lebih kuat dari sebelumnya." Ia berbalik dan berkata, "Sudah kuduga, bos terakhir pasti akan memberikan hadiah luar biasa." Ia lalu menatap tombak di tangannya dan berkata, "Sudah waktunya menyatu dengan tombak Ghost." Setelah itu, ia menancapkan senjatanya ke tanah di belakang naga, tepat ke arah bayangan yang terpancar. Sistem mengumumkan bahwa tombak Ghost bereaksi terhadap bayangan naga menara dan mulai menyerap auranya. Energi kuat berputar di sekitar Suho, dan sistem menyatakan bahwa tombak Ghost telah sepenuhnya menyerap bayangan menara naga. Tombak Ghost itu telah ditingkatkan ke peringkat S+. Suho menduga kemampuan tersembunyi khusus dari tombak Ghost adalah Shadow Eater, yang tidak tercantum dalam deskripsi barang. Setelah menyerap bayangan naga, peningkatannya berlangsung sangat cepat. Jendela sistem menunjukkan bahwa cadangan sihir yang cukup telah membentuk bagian dari kesadaran Ghost. Informasi item tombak pun diperbarui. Melihat layar di depannya, Suho berkata bahwa ia akan memeriksa perubahan yang terjadi. Pengikatan bayangan dan regenerasi bayangan yang sebelumnya berada di peringkat A kini telah naik ke peringkat S. Dan sistem notifikasi menyatakan bahwa kemampuan pengikat bayangan peringkat S kini bisa digunakan. Kemampuan itu bisa menghancurkan target bayangan dan melumpuhkan mereka menggunakan Shadow Blade, memberikan efek luka dalam, dan menyebabkan kerusakan berkelanjutan. Suho menyadari kini ia memiliki 2 kemampuan peringkat S. Senjatanya telah mencapai level yang jauh melampaui senjata biasa. Ia merasa telah memperoleh semua yang dibutuhkannya dan menganggap waktunya untuk pergi. Namun, saat ia melihat ke depan, matanya membelalak. Kenapa benda itu belum menghilang? Lalu ia mendekat mengambilnya. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan menampilkan informasi tentang gigi taring naga. Gigi naga kuat dengan serangan yang menyebabkan status luka tak tersembuhkan peringkat S, menghalangi segala bentuk pemulihan. Suho terkejut dan bergumam, ini sungguh luar biasa. Ia tak percaya masih ada bagian dari naga itu yang tidak terlihat. Ternyata menara naga bukan sekadar berisi naga biasa. Itu adalah naga darah murni. Bagian-bagiannya adalah bahan peringkat S. Kini ia mengerti kenapa hadiahnya disebut darah naga. Dengan tenang, Suho menyentuh dagunya dan berkata, "Hadiah kali ini benar-benar luar biasa." Ia membuka matanya dan menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk keluar. Saat ia mendekati portal, ia berpikir bahwa melaporkan ini ke Jojin pasti akan membuatnya senang. Saat itu juga, menara kristal hancur dan sistem mengumumkan bahwa menara percobaan telah ditaklukkan. Penakluknya adalah pemain bernama Suho. Pemain lainnya langsung dikeluarkan secara otomatis. Portal muncul, beberapa pemburu terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Salah satu dari mereka berlutut, memegangi kepalanya dan berkata dengan berat, "Ini tidak masuk akal. Apakah dia menyelesaikan percobaan menara sendirian?" Temannya yang terbaring di tanah bertanya, "Siapa Suho?" Si pemburu itu lalu menunjuk ke depan dan bertanya, "Apa orang itu bukan yang kita maksud?" Temannya berbalik dan berkata, "Itu pasti dia. Ia harus melihat ke arah kerumunan. Tak ada lagi ruang untuk masuk." Saat itu Suho dikerumuni oleh banyak wartawan. Mereka berteriak memintanya melihat ke arah kamera dan mengomentari penaklukannya atas menara. Tapi ia hanya berpikir dalam diam. Ia lelah. Ia menerima lebih banyak luka dari naga dibandingkan yang ia bayangkan. Ia harus segera istirahat dan memulihkan diri. Ia tak menduga perhatian sebesar ini. Kerumunan berdesakan. Fokus bergeser ke arah Jojin yang duduk di atas kap mobil. Sang reporter tampak kebingungan dan berkata, "Ini gila, seorang diri menaklukkan menara." Suho mendekatnya dari belakang dan menaruh tangan di bahunya. Reporter itu terjatuh ketakutan dan berteriak, lalu bertanya dengan heran,
Suho si hunter itu? Suho tersenyum dan bertanya, mengapa dia terlihat begitu terkejut. Dia mengira reporter itu akan berseru soal bagaimana dia menemukannya, bukan soal bagaimana dia berhasil menghindari kerumunan. Suho bilang, dia menjauh dari mereka dan merasa sudah menggunakan teknik penyamaran terbaik agar bisa lenyap tanpa jejak. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke depan. Reporter Jin bertanya, apakah dia masih tidak percaya padanya? Reporter pun ikut mengulurkan tangan dan berkata, kau tahu ini gila kan? Suho menatapnya dan menjawab, kalau dia memang tidak percaya, maka sebaiknya bilang saja, dan dia akan mencari pengganti. Reporter berdiri dari tanah dan berkata, kalau dia tidak percaya, dia tidak akan sejauh ini bersamanya. Lalu dia menyuruh Suho cepat masuk mobil, sebelum orang lain menyusul mereka. Saat di dalam mobil, Suho menerima panggilan dari Kulmin. Dia mengucapkan selamat atas keberhasilannya menaklukkan menara uji, dan berkata, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Tapi untuk sekarang hanya bisa lewat telepon. Dia melihat Suho sebelumnya, namun Suho sudah lebih dulu menghilang. Suho berterima kasih atas telepon itu dan mengatakan bahwa dia lelah, jadi menyembunyikan manajernya dari orang-orang. Kulmin tertawa kecil dan bilang, Suho selalu melampaui harapan. Dia lalu bertanya, apakah Suho ingin ikut dengannya kalau dia masih berada di Pangyo? Suho menjawab, seorang temannya sudah menjemputnya. Lalu bertanya, apakah ada hal khusus yang ingin Kulmin bahas? Kulmin tak menjawab secara spesifik, hanya bertanya, haruskah Suho mampir ke asosiasi kalau dia tidak terlalu lelah? Suho yang kelelahan balik bertanya, apakah yang dimaksud adalah asosiasi pemain? Kulmin membenarkan, ini kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menara uji selama ini dianggap tak mungkin ditaklukkan, apalagi karena digunakan sebagai gerbang publik. Dengan skala kejadian sebesar ini, asosiasi wajib melakukan penyelidikan. Suho menanggapi, dia tidak ingat ada penyelidikan seperti ini saat serikat besar menaklukkan gerbang berbahaya lainnya. Kalau mereka butuh informasi, bisakah mereka memintanya secara langsung? Chulmin setuju dan mendoakan Suho bisa beristirahat dengan baik. Suho mengucapkan terima kasih dan bilang akan menghubunginya nanti, lalu memutus sambungan. Dia tahu, kemungkinan besar ketua atau wakil ketua ingin mengundangnya untuk berfoto. Dia merasa canggung di depan Chulmin, tapi sejujurnya, dia tidak ingin melakukan apapun untuk mereka. Kalau dia nekat menolaknya, itu bisa jadi masalah. Dia bertekad, hal itu tidak akan terjadi setelah dia bergabung dengan asosiasi pemburu. Pengemudi tiba-tiba bertanya, bolehkah dia menanyakan sesuatu? Suho setuju dan berkata, tentu saja. Dia bertanya, mengapa seorang pejabat pemerintah dengan kemampuan seperti Suho masih bertahan di sana? Dia bisa saja pergi kemanapun. Suho tersenyum dan menjawab, gaji mereka cukup besar. Pengemudi tampak heran. Bukankah serikat swasta jauh lebih berpengaruh daripada pemerintah? Suho menjawab, mungkin. Tapi, apa gunanya? Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi pencapaian pribadi. Saat ini, kemuliaan mereka adalah karena dianggap sebagai pahlawan. Pengemudi menanggapi, bahkan jika mereka punya kekuasaan, di mata publik mereka bukanlah pelindung, melainkan sesuatu yang menimbulkan ketakutan. Suho menghela napas dan mengakui, itu benar. Tapi dia menjawab pertanyaan tadi, dia ingin menuntaskan krisis gerbang, dan satu orang tidak bisa melakukannya sendiri, dibutuhkan kerjasama. Itulah mengapa dia memilih jalan ini. Katanya sambil tersenyum, dia punya keunggulan saat terjun ke lapangan dibanding pemain lain. Dia tahu, tak banyak orang yang memiliki rasa tanggung jawab sepertinya. Suho mengucapkan terima kasih dengan senyum. Lalu bertanya, apakah pengemudi akan melamar rekrutmen umum? Menurutnya, akan sayang sekali jika seseorang dengan kemampuan seperti itu hanya mengambil posisi lapangan level 9. Suho menjawab bahwa dia tidak akan melamar. Karena itu, dia ditanya, apakah ingin naik ke level 7? Suho menjawab bahwa dia hanya ingin pergi ke level 5. Lawan bicaranya bertanya heran, apakah dia serius? Suho menjawab sambil tersenyum, biarkan saja, jangan terus ditanya. Kita bisa melihat bahwa dia memang menginginkannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa dia terlihat begitu tertarik? Tentu saja, ini membuat penasaran. Itu hal yang wajar bagi Suho. Dengan senyum ringan, Suho berkata bahwa dia akan memberitahunya, tapi jangan sampai ditulis dalam artikel. Lalu dia mengingatkan untuk memperhatikan jalan. Setelah beberapa saat, Suho mulai menceritakan kisah yang membuat sang pengemudi terkejut. Ide itu terdengar bagus. Suho menyetujui, tapi menurutnya sebaiknya tidak dimuat dalam artikel. Dia ingin mengumumkannya secara resmi melalui orang itu. Ini memang berisiko, tapi bisa menjadi peluang besar bagi sang reporter untuk mendapatkan laporan eksklusif dan maju dalam karirnya. Kenapa begitu? Karena dia tahu sang reporter akan memanfaatkan semuanya. Suho menjawab bahwa jika mereka berteman, maka wajar jika itu dimanfaatkan sebagai keuntungan. Sang reporter tertawa kecil dan berkata, tak masalah, silakan digunakan sepuasnya. Karena sudah keluar, dia ditanya apakah ingin pulang. Informasi pribadinya kini sudah tersebar. Mungkin banyak orang akan menunggunya di sekitar rumah. Suho menjawab dengan senyum bahwa dia akan menggunakan cara yang sama seperti saat di menara. Kenapa? Karena jika memang itu terjadi, lebih baik dia tetap bersama untuk sementara. Saat ini, dia tinggal sendirian di rumah besar. Kamar tamu lengkap dengan perabotan mewah dan sistem keamanan yang baik, jadi orang luar tidak akan bisa masuk sembarangan. Suho bertanya heran, di mana sebenarnya dia tinggal? Dia menjawab bahwa tempat tinggalnya ada di Kaisar Cheongdam.
Suho terkejut. Itu apartemen mewah dengan harga mencapai ratusan miliar. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat itu. Dengan senang hati dia berkata, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Suho diam-diam berpikir, dia pasti berasal dari keluarga berada. Orang itu mengambil perangkat dari tangannya dan memperkenalkan tablet layanan yang bisa digunakan untuk banyak hal. Dari aplikasi komunitas, pemesanan makanan, hingga belanja, bahkan layanan bantuan cepat. Dia menyarankan agar tablet itu digunakan jika diperlukan. Reporter juga heran, kenapa dia terlihat sangat rapi sekarang. Padahal saat masuk mobil, tadi penampilannya lusuh. Suho menjawab bahwa dia adalah seorang penyembuh. Ia bertanya, benarkah dia seorang penyembuh? Saat itu Suho duduk di sofa dan bertanya, apakah dia akan terus-menerus bertanya? Orang itu meminta maaf sambil tersenyum. Katanya itu sudah jadi kebiasaan. Dia mengaku sudah membaca artikelnya, tapi tetap sulit percaya. Jenis penyembuh seperti apa yang bisa melewati cobaan menara seorang diri? Biasanya, penyembuh bergabung dengan guild lebih dulu lalu naik level bersama tim. Dia bilang harus bekerja keras, lalu pamit untuk ke kantor. Sebelum pergi, dia mengingatkan agar tidak lupa kata sandi. Suho menjawab dengan senyum, oke, jangan khawatir. Setelah reporter itu pergi, Suho membuka jendela status dan mulai berpikir. Dia harus mendistribusikan poin statistik yang diperolehnya dari uji coba menara. Dia mengurangi stamina untuk dialihkan ke statistik lain, lalu menempatkan sisanya ke persepsi. Ini bukan sekadar jalur elit, tapi ini jalur udara. Statistiknya luar biasa. Setelah beberapa saat, dia selesai mengatur semuanya dalam pikirannya. Dulu dia ahli dalam hal pengawasan. Dengan persepsinya sekarang, dia bisa menemukan apa saja. Bukan karena dia curiga, tapi wajar jika seseorang dari keluarga konglomerat menyimpan sesuatu. Suho tersenyum, diselimuti aura tenang, lalu berkata bahwa lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal, seperti yang sering dikatakan. Beberapa saat kemudian, Suho duduk di sofa dengan wajah lelah dan mengeluh bahwa di rumah-rumah mewah, semuanya terasa berbeda. Ia bertanya-tanya kenapa rumah itu begitu besar sampai sulit menemukan kamera. Untuk menghadapi naga saja rumahnya tak sebesar ini, bahkan rumah di subspace pun masih lebih kecil. Ia memeriksa sekeliling dan memastikan bahwa sepertinya tidak ada kamera di situ, jadi ia bisa beristirahat sebentar. Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Suho menatap layar dengan ekspresi tak senang, melihat banyak pesan masuk yang memberitahu bahwa datanya telah tersebar. Ia bingung bagaimana mereka bisa tahu nomornya, lalu menyadari bahwa ia harus segera membeli kartu SIM baru. Suho mengambil tablet layanan. Setelah beberapa saat, sambil memegang ponsel baru, ia merasa lega karena semuanya berjalan lancar. Ia memutuskan untuk tetap memakai ponsel lama untuk keperluan umum dan menggunakan yang baru sebagai nomor pribadi. Pesan terus berdatangan, jadi ia pun memutuskan untuk langsung memindahkan nomornya. Jam masih menunjukkan pukul 5, jadi masih ada waktu untuk beristirahat sebentar. Di distrik Neakdong Chicho, sekelompok pelaku kekacauan muncul melalui portal. Mereka mulai menanam bahan berbahaya, namun tiba-tiba Suho muncul dan menegur mereka karena tak bisa seenaknya melakukan hal yang merugikan banyak orang. Mereka panik dan berbisik bahwa seharusnya tempat itu kosong, lalu bertanya, apakah ada pengunjung hari ini dan siapa Suho sebenarnya? Dengan tenang Suho menjawab bahwa memang ia biasanya tidak datang ke sana, tapi karena tahu apa yang sedang mereka lakukan, ia memutuskan untuk datang. Mereka harus bicara. Para pelaku kekacauan mencoba kabur ke portal dengan panik, tapi Suho menggunakan kemampuannya dan mereka langsung terjatuh. Salah satu dari mereka berteriak dan bertanya, apa yang terjadi? Temannya berlari untuk membantu. Yang lain berseru ketakutan bahwa Suho berhasil menangkapnya. Seorang pemuda mengatakan akan mencoba lagi. Tiba-tiba muncul sistem yang memperingatkan bahwa belenggu bayangan telah diaktifkan, dan luka bayangan juga ikut aktif. Mereka berseru heran, merasa aneh, karena tidak bisa bergerak dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang gadis berkata, tinggalkan aku, tapi temannya bertanya dengan penuh semangat bagaimana dia bisa pergi. Gadis itu menjawab serius, meminta agar dia diberi kesempatan untuk mengalahkan orang itu. Para pelaku kekacauan menatap Suho, lalu ia berseru bahwa bahkan untuk berbicara saja sangat sulit. Mereka mulai menyerang, namun Suho menggunakan kemampuan intimidasi dan bertanya, apakah mereka bansu kelompok kekacauan terkenal dari Korea. Mereka akhirnya tertangkap, meskipun 4 orang dari mereka sempat menyebabkan kekacauan besar dalam serangan sebelumnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan takut bagaimana Suho tahu siapa mereka sebenarnya. Suho menyuruh mereka menunggu karena ia akan menjelaskan. Duho adalah tenaga kerja kasar yang menanggung beban paling berat dalam tim. Yoan bertugas membuat bahan ilegal dan bekerja sebagai guru kimia di sekolah menengah. Hamin bertanggung jawab atas transportasi dan bekerja sebagai pengantar barang. Yonha adalah mahasiswi di Universitas Wanita Korea, sekaligus pemimpin sesungguhnya dari Bansu. Ia memiliki kemampuan untuk mematikan listrik, peralatan, dan barang-barang ajaib. Seseorang bertanya dengan antusias bagaimana Suho bisa tahu semua itu. Suho menjawab dengan senyum bahwa ia bisa mengetahui apapun jika ia menginginkannya. Mereka mulai menyadari siapa Suho sebenarnya. Yonha menyebut namanya dan bertanya siapa dia. Suho menjawab bahwa ia tahu siapa dirinya, dan ia bukan orang aneh. Ia tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang seperti mereka. Suho menjawab, sejauh ini mereka melakukan 3 aksi kejahatan. Tidak ada korban jiwa, tapi beberapa properti mengalami kerusakan.
kejahatan tetaplah kejahatan, karena kemampuannya tidak ada rekaman kamera keamanan yang tersisa. Polisi belum mengetahui siapa pelakunya, tapi dia tahu segalanya. Dia tahu bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka menghapus jejak, di mana mereka tinggal, bahkan siapa yang mereka cintai. Yonha memanggilnya dengan nada takut. Suho tersenyum dan mengatakan bahwa sekarang tampaknya dia siap untuk bicara. Dia tidak bekerja sama dengan pemerintah. Dia juga tidak berniat menangkap atau menyakiti mereka. Apakah itu cukup? Tanyanya. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Suho menarik napas, lalu berkata dengan nada siap mengungkap semuanya. Mungkin mereka harus menyerahkannya saja, serahkan kepada polisi. Biarkan dia memilih jalannya sendiri. Yonha menatap dengan serius dan berkata bahwa mereka harus membiarkannya bicara. Suho menyarankan agar mereka pindah tempat. Terlalu merepotkan untuk bicara di sini. Mereka harus bergerak dan membawa semua perangkat berbahaya itu yang telah mereka tanam. Ini pasti tempat persembunyian. Ia bertanya dengan antusias, bagaimana dia bisa tahu semua itu. Suho memanggil Hyunmin dan bertanya, apakah mereka bisa pindah? Biarkan dia membuka pintu, karena mereka tidak bisa memanggil taksi dari sini. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki portal dan tiba di ruangan lain. Suho duduk di kursi dan mengatakan bahwa ini adalah tempat perlindungan mereka. Jadi biarkan saja, santai saja. Mungkin ruangan ini terasa pengap, jadi tidak masalah jika mereka melepas penutup wajah. Yonha menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Tapi Suho menatap serius dan memerintahkan agar mereka melepasnya. Mereka pun melepaskannya. Salah satu dari mereka berkata, di sini memang pengap, itu sebabnya dia melepasnya, bukan karena disuruh. Mereka bertanya-tanya bagaimana Suho tahu banyak hal tentang mereka dan dari mana dia sebenarnya berasal. Suho menjawab dengan ringan bahwa membersihkan gerbang adalah hobinya. Mereka memiliki banyak pertanyaan, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Suho mengatakan bahwa dia menghargai keterampilan mereka dalam menyembunyikan diri. Tapi dia juga punya keahlian yang serupa. Seseorang bertanya, apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami? Dengan tenang, Suho menawarkan kerjasama. Gadis itu terlihat bingung dan bertanya kembali apakah dia ingin bekerja sama. Suho menjelaskan bahwa dia pernah melakukan wawancara dan membicarakan rencana masa depannya. Yonha bertanya apakah maksudnya bergabung dengan asosiasi pemburu. Suho mengangguk dan mengatakan bahwa dia akan bergabung. Yonha bertanya lagi, apakah dia ingin menyerahkan mereka untuk bisa diterima sebagai rekrutan khusus? Suho menjawab dengan santai bahwa bukan itu maksudnya. Dia tidak akan menyerahkan mereka, dia hanya ingin lulus ujian ke level 5. Setelah itu, mungkin setelah 1 atau 2 promosi, dia ingin bergabung dengan unit khusus. Yonha bertanya lagi, unit khusus? Suho meminta mereka untuk tidak membuat wajah seperti itu. Mereka tahu alasannya. Mereka punya dendam terhadap unit khusus, bukan? Karena unit itu sering muncul di tempat seperti ini. Dan karena itu, mereka merespons dengan tindakan ekstrim. Suho ingin bergabung dengan unit khusus karena alasan yang sama. Yonha bertanya, alasan apa? Suho menjawab bahwa dia adalah seseorang tanpa keluarga karena gerbang. Awalnya dia pikir dirinya hanya kurang beruntung. Tapi kemudian dia sadar, itu adalah ulah seseorang. Apakah mereka tahu pepatah bahwa petir tidak menyambar tempat yang sama 2 kali? Karena itulah, lokasi yang pernah dibersihkan dianggap sebagai zona aman. Harga tanah pun mulai melonjak. Yonha terdiam, lalu berkata pelan, itu tidak mungkin. Suho menjawab, benar, pemerintah memang tahu saat itu. Tapi mereka tidak bertindak karena ada proyek besar yang sedang dikembangkan di zona tersebut. Dia tahu siapa saja yang terlibat. Itulah alasan dia ingin menjadi kepala divisi khusus untuk membuat mereka bertanggung jawab sepenuhnya. Divisi khusus pemburu memiliki pengaruh besar terhadap departemen pemerintah lain dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki para pemain. Suho berjanji akan membantu mereka membalas dendam, tapi semuanya harus dipersiapkan dengan hati-hati. Dia menoleh pada mereka, tidak ada jaminan Suho bisa lulus ujian. Suho hanya tersenyum. Dia bilang, mereka akan lihat sendiri saat dia berhasil. Tapi jika mereka berani menyerang lagi, dia sendiri yang akan menyerahkan mereka ke unit khusus. Suho berdiri dari kursinya dan berkata, itu saja. Suho memikirkannya. Mereka pasti terkejut karena sebelumnya Bansu tidak pernah menampakkan diri dalam kehidupan mereka yang lalu. Mereka sangat berhati-hati sampai Suho kesulitan menemukan mereka. Tapi setelah berhasil menangkap dan menginterogasi mereka, terungkap sesuatu, mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, ketidakpuasan mereka tersalurkan ke arah yang keliru, hingga mereka menjadi organisasi kriminal terkenal. Jika saja ada yang membimbing Bansu, semuanya akan berbeda. Jadi, Suho akan membimbing mereka sebelum mereka memilih jalan yang salah. Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan Yonha untuk menerima tawarannya. Itu adalah tawaran yang cukup menarik, dan tak diragukan lagi. Dia memiliki keterampilan. Sekarang yang bisa Suho lakukan hanyalah menunggu. Dengan senyum, Suho berkata, biarkan dia memikirkannya. Dia berharap Yonha akan membuat keputusan yang tepat. Beberapa waktu kemudian, di markas asosiasi pemburu besar, pemimpinnya berdiri di kantor direktur. Dia ditanya, tugasnya tidak sulit, tapi kenapa tidak bisa diselesaikan? Chulmin meminta maaf. Direktur menjawab, permintaan maaf tidak menyelesaikan apapun. Presiden bahkan sudah menjadwalkan pertemuan langsung. Kali ini dia akan memaafkan, tapi jangan sampai membuatnya marah lagi. Sekarang, mulai kerja. Pemimpin keluar dari kantor sambil berpikir lelah. Sudah dimarahi beberapa kali hanya dalam hitungan jam. Mungkin dia harus berhenti dan bergabung dengan guild pribadi. Tapi tidak apa-apa. Bahkan sejak bergabung dengan asosiasi pemburu besar, dia sudah melalui banyak hal. Satu kali lagi, dia masih sanggup. Tiba-tiba, Sung Yeol memanggilnya dan dengan ceria memeluk lehernya. Chulmin tersenyum. Dia datang tepat saat suasana hatinya buruk. Dia bertanya, apa yang membawanya ke sini?
Wakilnya menjawab sambil tersenyum, dia dengar pemimpin tim favoritnya sedang dimarahi. Pasti berat mendengarkan omelan dari Pak Tua itu. Chulmin tertawa kecil dan berkata, itu memang salahnya sendiri. Sungyol bilang, dia dengar semua ini gara-gara Suho. Chulmin menjawab, tidak juga, tapi rumor memang cepat menyebar. Wakilnya tersenyum dan bilang dia tidak perlu khawatir, hanya sedikit orang yang tahu sejauh ini. Mungkin Kulmin butuh bantuan membawa seseorang? Apa susahnya? Tinggal periksa berkas, panggil, dan luruskan kesalahpahaman. Chulmin lalu bertanya, sebenarnya kamu sedang mengerjakan apa? Ia bertanya sambil tersenyum. Apakah dia ingin tahu lebih rinci tentang apa yang bisa dilakukan ketua untuk membebaskan seseorang yang dipanggil? Cara dia menyampaikannya memang tidak begitu meyakinkan, tapi keinginannya untuk bergabung dengan asosiasi pemburu hebat dianggap akan menguntungkan. Tidakkah kamu setuju? Ia tertawa canggung dan berkata bahwa itu terdengar seperti lelucon. Terlibat dengan seseorang yang terlalu menonjol bisa saja berbalik menjadi masalah. Sungyol menjawab bahwa orang itu sebenarnya baik, tapi mengapa ada yang harus merasa tertekan karena keberadaan seorang pemburu tertentu? Manajer menjawab dengan senyum gembira, mengiyakan pernyataan itu. Wakil ketua tersenyum dan berkata, biarkan dia memikirkannya baik-baik. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil keputusan terhadap para pemain, dan karena itulah ada rasa khawatir terhadap jaksa sebelumnya. Biarkan dia mempertimbangkan lebih dalam. Dia fleksibel dan sesekali bisa memegang peran sebagai manajer. Mungkin ada solusi yang lebih bijak daripada hanya mengikuti arah manajemen. Katakan padanya, jika dia butuh bantuan, kami dengan senang hati akan membantu. Wakil kemudian beranjak, tampak santai namun meninggalkan salam perpisahan dengan ekspresi kurang puas. Ia sempat mengira Suho akan sulit diatur, tapi setelah dipikirkan ulang, Suho adalah salah satu pemain hebat di asosiasi pemburu. Menurutnya, Suho lebih mengerti para pemain dibanding manajemen sendiri. Namun, seperti kata pepatah, pengetahuan adalah kekuatan. Dan justru karena itulah, ia jadi sulit dikendalikan. Sekarang, dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Manajer keluar, duduk di tangga, dan merenung. Sementara itu, Suho mulai mempertimbangkan tawaran dari asosiasi. Tapi tiba-tiba, dia merasa ragu. Menolak banyak tawaran dari gil besar tidaklah mudah. Apa yang sebaiknya ia lakukan? Setelah beberapa waktu, Suho berdiri di jalan. Ia menggunakan kemampuan dari cincin miliknya, lalu jendela sistem muncul, menandakan bahwa kemampuan Mumu pertama telah diaktifkan. Efeknya adalah keadaan tenang yang menyendiri. Suho sempat berpikir bahwa dia mungkin menerima Mumu pertama terlalu cepat. Tapi sejak menaklukkan menara uji coba, kemampuan itu terbukti sangat berguna. Ia menatap lentera dan berkata bahwa sudah waktunya untuk pergi. Tak lama kemudian, ia melompati pagar dan berpikir bahwa lokasi yang dicari seharusnya ada di sekitar sini. Suho menggunakan kemampuan pendeteksi mana dan melihat jejak energi. Menurutnya, tempat ini memancarkan jumlah mana yang besar. Tak peduli seberapa baik kamu mencoba menyembunyikannya, energi itu tetap akan keluar dan hanya dari satu gerbang. Gerbang tersembunyi biasanya memiliki syarat khusus untuk terbuka. Masing-masing memiliki kondisi berbeda. Dalam kasus ini, gerbang akan terbuka setelah menerima sedikit energi kehidupan. Suho mengeluarkan belati, membuat sedikit energi di tangannya, lalu menyentuh bagian depan gerbang, membiarkan sedikit energinya mengalir. Segera, jendela sistem muncul, menyatakan bahwa syarat telah terpenuhi. Ia telah menemukan gerbang tersembunyi. Begitu satu kakinya melangkah masuk, ia menerima 5 poin atribut tambahan, serta informasi awal mengenai gerbang tersebut. Nama gerbang itu adalah Menara Berdarah. Kondisi akses dan batas masuk belum diketahui. Setelah beberapa saat, Suho melangkah masuk dan menemukan dirinya berada di dalam gua gelap. Ia menaburkan debu bercahaya untuk menerangi jalur, lalu berpikir bahwa ini adalah langkah awal dari ujian berikutnya. Saat ia berjalan lebih dalam, setetes air jatuh di atas kepalanya. Ia menoleh ke atas dan bertanya-tanya, apakah itu berasal dari tetesan air di langit-langit? Tiba-tiba, puluhan pasang mata merah menyala dari atas gua. Sekawanan kelelawar penghisap energi menyerupai serangga kering muncul dan menyerang secara tiba-tiba. Namun Suho hanya tersenyum dan berkata, sejak awal, aku sudah siap menghadapi ini. Lalu ia menggunakan kemampuan intimidasi. Dan dalam sekejap, hampir seluruh kawanan itu lenyap. Suho menciptakan sesuatu yang luar biasa, tombak yang kuat, dan langsung mengalahkan seekor kelelawar. Saat proses penyerapan bayangan dimulai, semua serangga lenyap. Ia membuka jendela status dan berpikir, tidak ada yang lebih nyaman daripada menghadapi lawan kecil dengan peringkat S. Intimidasinya sangat efektif. Perbedaan level menjadi kompensasi sempurna. Biasanya orang hanya fokus pada 2 statistik utama, tapi Suho memahami seluruh sistem warna. Itu membuatnya mampu meningkatkan semua statistik sekaligus. Levelnya terlalu tinggi untuk sekadar melawan kelelawar atau serangga. Ia pun memeriksa laporan pertempuran. Daftar di sistem menyebutkan tentang makhluk lendir. Suho tersenyum dan berpikir, mungkin dia tidak sengaja terlibat dalam pertarungan, tapi hasilnya tetap memuaskan. Mengalahkan lawan hanya dengan intimidasi terasa menyenangkan. Ia jelas senang karena strateginya berhasil. Semakin tinggi level musuh, semakin kecil kemungkinan mereka kehilangan semangat juang. Kecuali mereka memang bukan monster biasa. Suho berjalan menuju gerbang besar sambil tersenyum dan berkata, sudah waktunya beralih ke hidangan utama. Ia memasuki ruangan bos dan berkata, keluarlah. Saat itu juga, seekor kelelawar besar menyerangnya. Ia menangkis serangan itu, tapi tiba-tiba golem darah muncul dari belakang. Suho menghindar dengan kecepatan luar biasa, berpikir bahwa ini bukan monster bos, tapi juga bukan musuh sembarangan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini bos tingkat menengah? Ia harus menghadapinya dengan cepat. Monster mulai menyerang, tapi Suho terus menghindar, dan tiba-tiba melancarkan serangan balasan.
Seekor kelelawar menyerangnya dari belakang, namun justru melukai golem darah. Dalam sekejap, ia terbang mundur dengan kekuatan dahsyat. Suho menghujamkan pedangnya ke lantai, menciptakan ledakan besar. Ia menggerutu karena telah memicu kebangkitan musuh. Pertarungan kembali dimulai. Suho berpikir, dirinya hampir mencapai tingkat Novo. Serangan fisik biasa tak mempan, ia butuh kekuatan kosong. Ia menciptakan pedang lain, dan saat kedua monster menyerang bersamaan, terjadi ledakan hebat. Kelelawar terbang tepat ke arah pedang. Sementara golem darah menyeruduk dengan tinjunya dan menabrak pilah yang sama. Suho berdiri tegak dengan senyum tipis. Tak peduli seberapa sering ia menyerang, kerusakan tetap minim. Tapi ia yakin, kedua monster itu pasti melemah. Apalagi terhadap perak murni dan kekuatan suci. Suho mengaliri pedang peraknya dengan kekuatan suci. Saat ledakan listrik terjadi, kepala kelelawar jatuh ke tanah. Ia menginjaknya dan berkata, melihat cara dia terbang, mungkinkah makhluk ini juga lemah terhadap kekuatan suci? Golem darah menerjang ganas dan mencoba menyerangnya. Namun Suho menebasnya dalam sekejap. Jendela sistem muncul, mengumumkan bahwa pengumpul darah telah dikalahkan. Suho tersenyum dan berpikir, hasil yang luar biasa. Dengan kemampuan penyembuhan eksklusif dan kekuatan suci, senjata perak menjadi sangat berguna. Jika senjata diberi daya seperti itu, semua serangan menjadi sangat efektif terhadap makhluk seperti ini. Cara sempurna untuk menaklukkan monster lokal. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan di belakangnya. Seorang pria muncul dari kegelapan. Sang pangeran terkutuk menatap Suho dan berkata, bukan hanya kau menyusup ke tempat ini, tapi kau juga berani menyakiti rakyatku. Makhluk menyedihkan, tak tahu tempatnya. Berlutut dan mohon ampun. Suho tersenyum. Dia datang untuknya. Seharusnya ini tidak sulit. Pangeran menggunakan kemampuan luar biasa dan menyebut betapa beraninya Suho menangkis serangan sihir, lalu bertanya dengan senyum, apakah sudah selesai? Pangeran melepaskan tirai energi dan berkata, dasar tak tahu diri, lihat saja berapa lama dia bisa bertingkah seperti itu. Dalam sekejap, segalanya di sekeliling Suho terasa menekan dan membatasi pandangannya. Suho berpikir, apakah ini tirai energi? Dia tidak bisa melihat dengan jelas, semua terasa padat oleh kekuatan sihir, sulit menemukan sumber serangan. Tidak jelas dari mana musuh akan muncul, jadi dia harus benar-benar fokus. Tiba-tiba pangeran muncul dari balik tirai dan mencoba menyerang dari belakang, tapi Suho bereaksi cepat dan menangkis serangannya. Dengan senyum ringan, dia berkata, pengamatannya cukup tajam. Suho mulai menekan dengan serangan beruntun. Pangeran bertanya dengan tenang, apakah dia pikir semua ini akan berhasil, lalu menyebut sikap Suho terlalu percaya diri. Jendela sistem muncul dan menginformasikan bahwa Pangeran Kurs menggunakan kekuatan darah. Suho menghindar dengan cekatan, membuat lawannya terkejut. Dia memanggil roh penyembuhannya. Cahaya hangat menyebar di seluruh ruangan, menetralisir energi yang gelap. Pangeran mundur dan berkata, energi ini terasa sangat mengganggu, kemana lukanya menghilang. Suho mengangkat belati dan berkata, meski tampak seperti ini, dia adalah seorang penyembuh. Mungkin pangeran juga ingin disembuhkan. Pangeran terdiam, menatap lukanya dengan bingung, lalu bertanya, apa yang sedang terjadi? Suho menyeringai dan berkata, kalau ingin tahu, dia bisa menunjukkannya sekali lagi. Pangeran menggertakkan gigi dan berkata, bagaimana mungkin seseorang sepertinya berani berlaku seperti ini? Dia menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Suho menghindar dan membalas serangan dengan tebasan tajam. Mereka bertarung cepat, saling menangkis dan menyerang, hingga energi mereka bertabrakan dan membentuk bola pelindung, cahaya, dan kekuatan gelap saling bertolak, menciptakan penghalang kuat di antara mereka. Pangeran tersenyum dan berpikir cepat, menggunakan kemampuan yang bisa menjebak Suho. Suho tidak punya cukup waktu untuk menghindar, tapi tiba-tiba dia menggunakan kemampuannya dan muncul di belakang pangeran, lalu menyerang dari arah tak terduga. Pangeran terjatuh, terbatuk, lalu menyebut Suho tak berguna. Suho langsung mendekat, bersiap memberi serangan akhir. Pangeran mengerahkan seluruh energinya dan meneriakkan bahwa dia tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Suho menangkis serangan itu dengan pedangnya dan menggunakan energi penyembuhan untuk melawan kekuatan gelap. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri saling membelakangi. Tak lama, tubuh pangeran ambruk ke lantai. Suho menyimpan senjatanya, mendekati lawan, lalu menyentuhkan jarinya ke kepala pangeran dan bertanya apakah dia masih sadar. Dia tak seharusnya kalah dengan mudah. Tiba-tiba, pangeran menggigit tangan Suho. Jendela sistem muncul dan menyatakan bahwa dia telah digigit oleh seorang bangsawan vampir. Pangeran berkata, ini semua kesalahan Suho karena keluar dari zona amannya. Sekarang dia harus menyerahkan darahnya dan menjadi pengikutnya. Suho menarik tangannya dan melempar tubuh pangeran ke dinding.